Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 751 Subscribe Penatua. Melihat jawaban Luming, Jiang Taichong sedikit mengernyit. Luming, kamu benar. Membunuh tidak dilarang di prasasti Tianwang. Mereka tidak kompeten saat mati. Tapi aku bertanya padamu, satu orang adalah keluarga kuno. Pernahkah kamu mengatakan itu? Wang Yan berdiri di udara, api ungu bersinar, suhu yang mengerikan, terus menyebar. Orang-orang di lingkungan itu mundur dan tidak tahan dengan suhu yang mengerikan. Ya. Jawaban Luming sederhana dan jelas. Hahaha, konyol, konyol. Wang Yan tertawa, matanya cerah, seolah-olah ada dua matahari kecil yang muncul, dan berkata, itu benar-benar bodoh dan bodoh. Tahukah kamu apa arti keluarga kuno? Sungguh tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa satu orang sebanding dengan orang kuno keluarga. Aku tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Ya, aku pikir aku memiliki kekuatan bertarung, dan hati aku lebih tinggi dari langit. Sebenarnya, aku bodoh dan kuat, tetapi aku hanyalah Raja Wu. Di keluarga kuno, aku hanya bisa melakukan pekerjaan serabutan. Aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang bisa membunuhmu. Jika kamu keluar secara acak, kamu bisa ditekan dengan satu telapak tangan. Jiang Taichong juga mencibir. Itu tidak berarti aku tidak bisa melakukannya di masa depan. Mata Luming tegas dan gigih, penuh percaya diri. Masa depan, ini hanya pencapaian kecil di wilayah Raja Wu. Aku beritahu kamu, apa yang disebut pertempuran daftar Tianwang hanyalah permainan anak-anak di mata Tianjiao asli di Donghuang. Tidak ada gunanya disebutkan. Donghuang Tianjiao, kompetisi sebenarnya, berada di atas Raja Wu. Pertempuran keberuntungan lebih dari setahun kemudian adalah medan perang Tianjiao yang sebenarnya, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Suara Wang Yan, penuh dengan penghinaan samar. Wang Yan, tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka. Aku akan membiarkan mereka mengerti betapa kecilnya mereka di depan keluarga bangsawan kuno. Bahkan semut lebih rendah dari mereka. Jiang Taichong maju selangkah, nafas tubuhnya tiba-tiba meledak, teror tak terbatas. Di tubuhnya, tampaknya pedang ajaib yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan, dan setiap ujungnya adalah pedang ajaib, yang ditekan ke Luming dan yang lainnya. Pada saat ini, tubuh Luming dan orang lain terkejut. Perlindungan tubuh Zenyuan sama sekali tidak berguna. Itu langsung ditusuk oleh ujung yang tajam. Sepertinya tubuh itu akan ditusuk satu persatu. Kuat, terlalu kuat, Jiang Taichong sama sekali bukan alam spiritual biasa, di mana dia telah melangkah jauh. Luming, tidak peduli seberapa kuat mereka, hanyalah wilayah Raja Wu. Perbedaannya begitu besar sehingga tidak ada cara untuk menolak. Tidak peduli seberapa kuat Raja Wu, dia juga semut mol di depan kekuatan absolut. Jiang Taichong melihat ke bawah ke kerumunan dan menyendiri dalam suaranya. Dalam pertempuran keberuntungan, aku akan memotongmu. Luming meraung, dikelilingi oleh 4 warna konsepsi artistik, mencoba melawan. Pertempuran keberuntungan membunuhku, bercanda. Jiang Taichong mencibir, napasnya lebih banyak. Bersenandung. Pada saat ini, di atas kepala Luming, bayangan prasasti Wang tiba-tiba bergetar, memancarkan cahaya terang. Pada saat yang sama, Xian Yanxing, Kong Jin, bayangan prasasti Tianwang Jian Fei Liu 3 orang, juga mengirimkan getaran, cahayanya terang, cahaya 4 orang berkumpul bersama. Pada saat ini, di belakang 4 orang, di seberang jurang, ada juga langit yang bersinar di sisi prasasti Tianwang itu. Bayangan besar tablet Tianwang tiba-tiba muncul di atas 4 orang Luming. Ledakan. Begitu bayangan prasasti Tianwang bergetar, napas Jiang Taichong terguncang. Jiang Taichong mundur beberapa langkah dan melihat bayangan besar prasasti Tianwang dengan wajah jelek. Penindasan mereka menyebabkan perubahan prasasti. Tubuh Wang Yan mengeluarkan nafas teror, maju terus, tetapi dia segera melangkah ke debu Jiang Taichong, terguncang kembali. Tian Bei melindungi tubuh, Jiang Taichong bersenandung dengan dingin. Kamu beruntung kali ini, Luming. Jika kamu benar-benar percaya diri, kamu bisa pergi ke distrik Tianwu dan kota Jiulong. Maka kamu akan memahami kekuatan sebenarnya dari keluarga bangsawan kuno, dan kamu akan mengerti apa kebanggaan surga yang sebenarnya. Dan betapa kecilnya kamu. Wang Yan melirik Luming dan yang lainnya, dan suara samar keluar. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan melangkah keluar, dan sosoknya menghilang. Jiang Taichong juga berbalik untuk pergi. Kali ini, mereka tidak benar-benar berniat melawan Luming. Seperti yang ditebak oleh orang banyak di sekitar mereka, dengan pencapaian mereka, satu tangan dapat menekan Luming dan lainnya. Perbedaannya terlalu besar. Mereka akan mendapatkan reputasi bullying. Mereka hanya ingin menakut-nakuti mereka, biarkan mereka mengerti, dan biarkan semua orang mengerti bahwa keluarga bangsawan kuno itu bermartabat dan berkuasa. Pada saat yang sama, itu juga membuktikan bahwa mereka kuat. Tidak peduli seberapa kuat Raja Wu, mereka juga adalah Raja Wu. Mereka juga berusia di bawah 30 tahun, tetapi mereka telah jauh melampaui level Raja Wu. Sekarang setelah tujuan tercapai, mereka secara alami pergi. Yah, apakah bagus berada di 100 besar?
Cepat atau lambat aku akan mengungguli mereka satu persatu. Kosong menjadi dengungan dingin yang tidak nyaman, mengeluarkan kaki domba dan mengunyahnya. Aku tidak tahu berapa banyak kaki domba panggang dan daging panggang yang tersedia. Luming tidak berbicara, tetapi di matanya, dia mengungkapkan rasa perang yang kuat. Sebelum tidak ada kekuatan, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, tetapi seperti yang dikatakan Kong Jin, cepat atau lambat, itu akan melampaui mereka, dan Luming percaya bahwa hari ini tidak akan terlalu lama. Satu orang sebanding dengan keluarga kuno. Ini hanyalah tujuan awal Luming, dan kita harus mencapainya. Jika semua ini tidak dapat dicapai, bagaimana kita dapat bersaing dengan Kaisar Wu yang pertama? Ayo pergi, ayo berlatih di tangga tablet Raja Surgawi. Luming membuka mulutnya dan melangkah maju. Sekelompok 4 orang pergi ke prasasti Tianwang pertama. Ketika aku sampai di bagian bawah prasasti Tianwang, aku menemukan bahwa sudah ada beberapa orang di atasnya. Raja Kematian, duduk bersila di anak tangga ke-26. Wang Jue, beberapa hantu, duduk bersila di anak tangga ke-25. Ada 27 anak tangga di Tianwangbei. Langkah ke-21 hingga ke-27, merah tua, adalah hadiah untuk 108 teratas dalam daftar Raja Surga. Hanya mereka yang bisa naik. Tangga tertinggi ke-27, hanya yang pertama yang bisa naik. Langkah ke-26, langkah kedua hingga ke-4 bisa naik. Langkah ke-25, langkah ke-5 hingga ke-10 bisa naik. Langkah ke-24, ke-11 sampai ke-20 bisa naik. Langkah ke-21, dan 38 terakhir bisa naik. 108 tempat dibagikan dalam 7 langkah. Luming naik dari langit dan terbang ke puncak tangga. Di atas kepala, bayangan prasasti Raja Surgawi menurunkan kecemerlangan Taoisme, menutupi Luming. Jika tidak ada Raja Tablet Perlindungan Bayangan, menaiki tangga merah tua, hanya ada satu cara untuk mati. Menyentuh. Luming jatuh di tangga tertinggi. Dalam sekejap, Luming merasakan semua jenis konsepsi artistik yang sangat kuat, dan bahkan merasa seolah-olah ada orang kuat yang berkelahi dan berlatih. Di prasasti Raja Surga, ada tanda yang ditinggalkan oleh atasan. Prasasti Tianwang, ditinggalkan dalam waktu yang tidak diketahui, berdiri di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dalam sejarah, banyak Kaisar Wu yang kuat ingin pindah dan mengambilnya, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya. Itu sebabnya aku tinggal di sini. Luming segera duduk bersila, menangkap semua jenis konsep artistik, dan mulai mengerti. Jejak berbagai konsepsi artistik di sini jauh lebih kuat daripada langkah-langkah di bawah ini. Luming pertama kali menangkap konsepsi artistik dari gumpalan api. Dalam sekejap, saat dunia berubah, dia melihat sosok tinggi yang mempraktikkan konsep artistik api. Dia sangat misterius. Bab 752. Xian Yanxing, Kong Jin dan yang lainnya juga menaiki tangga dan mulai berlatih. Segera setelah itu, semua 108 teratas tiba, semuanya duduk bersila di 7 anak tangga teratas. Mereka punya waktu setengah bulan untuk berlatih. Setelah setengah bulan, tablet Tianwang akan menjadi biasa lagi dan kehilangan efek misteriusnya. Itu tidak akan dibuka lagi sampai 3 tahun kemudian. Waktu cepat berlalu. 3 hari kemudian, konsep artistik api Luming menerobos dalam satu gerakan dan mencapai tingkat kedua. Kemudian dia beralih untuk memahami konsepsi artistik bumi. Luming membutuhkan waktu 10 hari untuk menembus konsepsi artistik bumi dan mencapai tingkat kedua. Sejak itu, 4 jenis konsepsi artistik langit dan bumi Luming semuanya telah menembus ke tingkat kedua. Kondisi untuk memasuki Linghai telah tercapai. Luming dapat memasuki Linghai kapan saja. Saat ini, 13 hari telah berlalu dan masih tersisa 2 hari lagi. Dalam 2 hari terakhir, Luming berencana untuk terus memahami konsep artistik bumi. Konsepsi artistik bumi adalah yang paling sulit dipraktikkan. Luming harus menangkap kesempatan ini. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu, dan konsepsi artistik bumi juga telah membuat beberapa kemajuan, mencapai tahap tengah pengenalan tingkat kedua. Sekarang, setengah bulan telah tiba. Bersenandung. Pada saat ini, sebuah pesan masuk ke dalam pikiran Luming. Luming aleng, perasaan hati-hati, segera, sangat gembira. Informasi yang masuk ke dalam pikiran Luming sebenarnya adalah keterampilan rahasia. Nama seni rahasia itu disebut Laut Roh Super. Yang namanya Super Spirit Sea. Menurut informasi di dalamnya, area lautan roh akan menjadi 2 kali lebih besar dari yang lain jika mereka mempraktikkan keterampilan rahasia ini. Area Linghai di Linghai 2 kali lebih besar dari yang lain, yang menunjukkan bahwa kapasitas penyimpanan Zenyuan 2 kali lebih kuat dari yang lain, dan kekuatan tempurnya secara alami lebih kuat. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa jika kamu mendapatkan tempat pertama dalam daftar Raja Surga, akan ada hadiah khusus. Beberapa dari mereka adalah seni bela diri, beberapa seni bela diri, beberapa seni rahasia. Apa yang didapat Luming adalah keterampilan rahasia. Inilah mengapa Jiang Taixu dan yang lainnya bertekad untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Dengan Laut Roh Super seni rahasia semacam ini, di alam roh Laut Tianjiao, bawaan harus menempati keunggulan. Haha, bagus, Yuan sejatiku. Awalnya jauh lebih kuat dari orang biasa, selain seni rahasia Laut Roh Super, keunggulan bawaanku akan lebih kuat. Luming tertawa.
Meskipun 6 keluarga kuno juga mempraktikkan keterampilan tingkat dewa, masing-masing dari mereka pandai dalam arah yang berbeda. Setelah berlatih, Zhen Yuan seperti Tianhuo, yang bisa membakar segalanya. Namun, Zhen Yuan tidak sekuat Zhanlong Zhenjue. Formula sebenarnya dari Zhanlong adalah kaya akan elemen nyata. Super Ling Hai dan Zhanlong Zhenjue cocok satu sama lain. Tiba-tiba, Lu Ming merasa bayangan tablet Raja Surgawi di kepalanya telah menghilang, dan dia tidak dapat merasakan tekanan dan konsepsi artistik apapun. Ketika saatnya tiba, prasasti Tianwang itu biasa saja. Pada titik ini, di tangga, semua orang membuka mata. Pergi. Wang Jue dan yang lainnya memandang Lu Ming dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka tampak takut Lu Ming akan menyerang mereka. Raja Mayat dan orang lain dari Sekte Mayat Surgawi juga bangkit dan pergi. Lu Ming, bagaimana panennya? Xian Yanxing menatap Lu Ming. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk, lalu bertanya, konsepsi artistikmu telah berhasil. Terobosan, selanjutnya adalah menerobos alam Ling Hai. Kata Xian Yanxing. Haha, aku akan menerobos ranah Ling Hai. Kong Jin menyeringai. Aku juga akan menerobos Ling Hai. Pedang terbang dan mengalir. Kali ini, banyak orang telah membuat kemajuan besar. Setelah pertempuran Tianwangbang, banyak orang akan memilih untuk menerobos lautan roh, seperti Wang Jue dan Raja Mayat. Bagaimanapun, pertempuran keberuntungan semakin dekat dan dekat, hanya 1 tahun 3 bulan. Pertempuran keberuntungan adalah kuncinya. Yah, ayo cari tempat untuk menerobos. Lu Ming tersenyum. Sekarang, spirit kristal terbaik di tubuhnya, juga hampir terakumulasi, spirit Sirilem, harus menerobos. Hanya ketika kita menerobos ranah Ling Hai, kita dapat bersaing dengan Tian Jiao yang berada di puncak daftar Qianjiao. Keempat pria itu naik ke udara, pergi dari sini, dan terbang menjauh. Mereka tidak terbang ke kota, tapi ke alam liar. Aku berkata, saudara ipar, hal baik apa yang kamu dapatkan di tangga teratas? Kosong menjadi sepasang mata, menatap Lu Ming dengan diam-diam. Pria gendut, jangan panggil dia ipar atau saudara perempuanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Xian Yanxing menggertakkan giginya dan menatap Kong Jin dengan tatapan muram. Kosong ke dalam semangat yang menggerakkan menggigil, caranya tidak perlu seperti ini. Jika aku memanggil seperti itu, aku hanya terlihat baik. Jika tidak, bagaimana aku bisa menyebutnya? Beri nama. Xian Yanxing menggertakkan giginya. Baiklah, baiklah. Pria gendut itu kosong ke wajah pahit, dan kemudian menatap Lu Ming, berkata, Lu Ming, kamu tidak mengatakan kamu mendapatkan sesuatu yang baik. Itu memang hal yang bagus. Lu Ming tertawa dan tidak menyembunyikannya. Dia berkata, ini adalah keterampilan rahasia. Setelah berlatih alam Ling Hai, itu bisa menggandakan area Ling Hai. Apa? Di udara, Xian Yanxing dan Jian Feiliu terkejut. Haha, Lu Ming, kamu lihat. Kamu dan aku semua adalah keluarga, bisakah kamu membaginya? Kosong ke pencuri melihat Lu Ming Rod. Bagus, bawa Linjing untuk membelinya. Lu Mingdao. Linjing, aku tidak punya banyak kristal roh. Baiklah, aku akan memberimu batu itu. Setelah memikirkannya sebentar, sebuah tas muncul di tangannya dan melemparkannya ke Lu Ming. Dia berkata, ada 100 batu di dalamnya. Apa menurutmu cukup? Batu, kamu punya banyak batu. Selain Xian Yanxing, Lu Ming dan Jian Feiliu sama-sama menatap dengan heran. Batu mentah, mirip dengan spirit kristal, mengandung energi yang sangat besar. Namun, energi dalam batu asli bukanlah aura langit dan bumi dalam kristal roh, melainkan ki asli langit dan bumi. Ki asli lebih murni dan lebih tinggi dari aura. Energi yang dikonsumsi oleh para praktisi seni bela diri di atas alam Ling Hai benar-benar mengerikan. Jika kamu menggunakan kristal roh terbaik, kamu dapat memindahkan puluhan juta. Jika kamu memiliki ratusan juta, semakin tinggi ranahnya, semakin menakutkan. Tapi dengan batu aslinya, tidak sama. Ki asli, tingkat yang sangat tinggi, dapat dengan cepat berubah menjadi yuan sejati. Sepotong batu mentah yang lebih rendah bernilai jutaan kristal roh berkualitas tinggi. Pria gendut itu memberi Lu Ming 100 keping batu mentah yang lebih rendah, yang bernilai ratusan juta linjing berkualitas tinggi. Kamu harus tahu bahwa tidak ada batu di alam laut roh umum. Umumnya, hanya orang-orang seni bela diri di atas alam laut spiritual tingkat tinggi yang memiliki batu asli, dan mereka dapat berlatih dengan batu asli. Cukup baik. Lu Ming menyingkirkan batu aslinya, mengeluarkan 3 potong batu giok, mengukir informasi laut roh super ke piring batu giok, dan kemudian melemparkan kartu giok ke Kong Jin. Kali ini, beberapa orang bisa dikatakan telah mengalami pertempuran hidup dan mati. Lu Ming menganggap Kong Jin sebagai teman. Meskipun seni rahasia Super Ling Hai sangat berharga, dia tidak akan pelit. Kemudian, 2 kartu giok lainnya masing-masing diberikan kepada Xian Yanxing dan Jian Feiliu. Bab 753. Lu Ming, aku tidak punya batu. Pedang menerbangkan sungai untuk menangkap kartu giok, beberapa linglung. Kakak pedang, kamu tidak membutuhkan batu itu. Bawalah untuk berlatih. Lu Ming tersenyum. Tidak, itu terlalu berharga. Meskipun pedang menerbangkan aliran hati ke keinginan, tetapi tetap menolak. Kakak Jian, kamu sangat sopan. Tidakkah kamu menganggapku sebagai teman? Lu Mingdao. Bagaimana?
Merupakan kehormatan bagi aku untuk berteman dengan saudara Lu. Saluran terbang pedang. Itu dia. Luming tersenyum. Luming, terima kasih. Pedang terbang, telapak tangan menggenggam kartu giok, mengungkapkan warna gerakan. Bahkan jika dia adalah seorang teman, berapa banyak orang yang dapat berbagi rahasia berharga dengannya. Adapun Xian Yanxing, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyimpan kartu giok itu. Halo, mengapa hanya aku yang ingin membeli Yuanxi? Mereka tidak menginginkannya. Ini tidak adil dan tidak adil. Kosong menjadi seru. Karena kamu kaya dan kaya. Luming berkata sambil tersenyum. Di mana aku kaya? Tidak adil, tidak adil. Kosong diterus berteriak. Tak lama kemudian, mereka terbang ratusan ribu mil ke gunung terpencil. Saat keempat pria itu turun, Luming melambaikan tangannya dan mengukir sejumlah besar prasasti di tanah. Sangat penting untuk menerobos Linghai. Kamu tidak bisa diganggu. Luming mengukir sejumlah besar prasasti di daerah ini. Jika ada kelainan, dia bisa merasakannya. Setelah menyiapkan susunan, mereka memilih tempat untuk berlatih di pengasingan. Luming, energi yang kamu butuhkan untuk menerobos lautan roh sangat penting. Ambil batu-batu ini dan gunakan. Xian Yanxing berjalan ke Luming, melempar tas ke Luming, lalu berbalik dan menghilang di gunung besar. 200 batu. Luming membukanya dan menemukan ada 200 batu inferior di dalamnya. Luming tersenyum dan menyingkirkan batu itu. Dia bergegas ke gunung. Saat berikutnya, dia muncul di kuil tertinggi. Dan berbaring di sudut, menggigit ramuan, sangat santai. Nak, apakah kamu siap untuk menerobos ranah Linghai? Dan melihat Luming. Tidak buruk, Luming mengangguk. Kekuatan sejatimu sangat kuat. Bahaya menerobos lautan roh harus sangat meningkat. Untungnya, kamu telah mengolah 4 jenis konsepsi artistik. Seharusnya tidak apa-apa. Biarkan aku melindungi Dharma untukmu. Dan datang. Luming mengangguk, lalu duduk bersila. Selama gelombang, sejumlah besar kristal roh berkualitas tinggi muncul di sekitarnya. Selama periode waktu ini, Luming membunuh banyak musuh, dan mengumpulkan semua kristal roh orang-orang ini, lebih dari 500 juta keping. Luming memperkirakan bahwa 500 juta yuan seharusnya hampir sama. Menyentuh. Setelah gempa Zenyuan, sejumlah besar kristal roh pecah dan ditelan oleh darah Jiulong, dan kemudian mereka mulai memurnikan dengan gila-gilaan. Luming menjalankan formula naga pertempuran, terus-menerus mengubah energi menjadi elemen sejati. Ledakan. Topan berputar dengan liar, dan sejumlah besar elemen sejati menyatu menjadi topan, dan Luming mulai mengompres topan. Seiring berjalannya waktu, topan Luming dikompresi semakin kecil, tetapi Zenyuan menjadi semakin ringkas, mencapai titik teror. Membuka lautan roh, pertama-tama, adalah memampatkan topan hingga ekstrim, lalu meledak. Ya, itu adalah ledakan. Momen ledakan akan menghasilkan energi yang mengerikan. Di dantian, Sheng Sheng membuka putaran lautan spiritual. Linghai adalah lautan Zenyuan. Itu bisa menahan Zenyuan, yang jauh lebih tinggi dari siklon. Topan, yang dapat menampung elemen sejati, memiliki batas. Jika mereka tidak membuka lautan spiritual, mereka tidak akan pernah bisa menembusnya. Namun, proses ini sangat berbahaya. Jika siklon meledak, itu akan meledakkan bidang obat mujarab, atau bahkan seluruh tubuh. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan tubuh dengan konsepsi artistik. Dengan konsepsi artistik, ia dapat memblokir energi ledakan dan membuat energi ledakan menyatu dalam jarak tertentu, sehingga membuka lautan spiritual. Yuan nyata Luming, terlalu kuat dan ringkas. Kekuatan ledakan, secara alami akan lebih kuat. Jika hanya satu jenis penjaga konsepsi artistik, tidak bisa berhenti sama sekali, akan sangat berbahaya. Untungnya, Luming memiliki 4 konsep artistik. Kompres, lanjutkan mengompres. Setengah hari kemudian, konsep artistik siklon dikompresi hingga ekstrim, membentuk titik, energi luar biasa, menyebar keluar dari dalam. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini, ledakan. Di mata Luming, dia sangat tegas, dan pikirannya bergerak. Topan, yang terkompresi hingga ekstrim, meledak. Ledakan. Seperti awal dunia, energi luar biasa meledak dan menghancurkan segalanya. Blokir. 4 jenis konsep artistik langit dan bumi, bersama-sama, membentuk banyak pertahanan di bidang eliksir, boom. Kemarahan energi yang mengamuk, dan Tian Luming, terkoyak, membentuk retakan ini, dalam peningkatan pesat. Pelan-pelan, retakan ini, membentuk kolam menjadi lebih besar dan lebih besar, areanya bertambah. Linghai terbuka. Proses ini hanya terjadi sesaat. Saat berikutnya, energi kekerasan, lalu tenang, lingkaran berdiameter 10 meter dari kolam, terbentuk. Kolam ini adalah lautan roh. Pada awal terobosan, area tersebut tidak akan terlalu luas. Dengan peningkatan budidaya, itu akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Orang biasa menerobos lautan roh. Laut roh tidak sebesar Luming. Luming telah mengembangkan formula sebenarnya dari pertempuran naga dan telah membuka lautan roh yang begitu luas sejak awal. Luming berhasil membuka lautan roh, tidak ada bahaya. Ini normal. Bagaimanapun, Luming memahami 4 jenis konsepsi artistik, dan berhasil mengintegrasikannya.
Bahkan jika Yuan aslinya kuat, pertahanan dari 4 konsepsi artistik sudah cukup. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya, dan akhirnya menerobos alam Linghai. Namun, di lautan roh, hanya ada lapisan tipis Zhen Yuan di dasarnya. Hanya dengan mengisi Yuan asli di lautan spiritual kita dapat benar-benar memasuki alam lautan spiritual. Bom, boom. Lu Ming terus meledakkan spirit kristal, melahap aura halus, dan berubah menjadi Zhen Yuan. Dengan pemurnian Lingjing yang terus-menerus, semakin banyak Zhen Yuan di Linghai, dan mereka secara bertahap penuh. 3 hari kemudian, spirit kristal semua orang dikonsumsi, tetapi lautan roh tidak penuh. Energi yang aku konsumsi dalam latihan aku masih sangat buruk. Lu Ming tertawa pahit, lebih dari 500 juta keping Lingjing terbaik, tetapi itu tidak cukup. Segera, Lu Ming mengeluarkan tas, mengambil 2 potong batu mentah, salah satunya dihancurkan, dan roh aslinya menyebar. Darah Jiulong membuka mulutnya dan menelan ki asli ke dalam mulutnya. Ki primordial jauh lebih tinggi daripada Reiki. Di lautan roh, Zhen Yuan dengan cepat terisi. Akhirnya, Lu Ming memurnikan 50 buah batu mentah lagi, dan Linghai terisi penuh. Zhen Yuan yang kaya, Zhen Yuan yang kuat. Lu Ming Yuan menoleh ke arah naga Zhenjue, dan merasa sangat kuat dan santai. Alam Zhen Yuan dari Linghai jauh lebih kuat daripada raja. Sekarang, kekuatan tempurnya juga telah ditingkatkan. Hati membaca gerakan, keluar dari kuil tertinggi, induksi Lu Ming. Xian Yanxing dan yang lainnya masih harus membuat terobosan. Lu Ming memiliki darah Jiulong, jadi kecepatannya relatif cepat. Sebaiknya aku menunggu mereka sambil berlatih. Pertama, aku akan mengolah laut roh super dengan sukses. Lu Ming kembali memasuki kuil tertinggi dan mulai berlatih. Bab 754. Sehari kemudian, Lu Ming berhasil mempraktikkan seni rahasia laut super. Laut roh Lu Ming, berdasarkan aslinya, digandakan untuk mengakomodasi lebih banyak elemen sejati. Tentu saja, ketika Lu Ming mengisi Linghai lagi, dia menghabiskan 200 batu lagi. Kali ini, jika bukan karena masuk kosong dan mengeluarkan 100 batu mentah, Xian Yanxing telah memberinya 200 batu mentah. Kristal rohnya tidak cukup. Ledakan, ledakan. Di peron di lantai atas kuil tertinggi, Lu Ming sedang berlatih Zhen Yu Tiangong. Tangan, kaki, bahkan bahu, pinggang, semuanya tampak berisi monumen penjara, dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Setelah lebih dari 100 gerakan pengeboman terus-menerus, Lu Ming berhenti. Saat kamu mencapai alam Linghai, Zhen Yu Tiangong akhirnya bisa digunakan sesuai keinginanmu. Lu Ming memiliki senyum di wajahnya. Zhen Yu Tiangong, keterampilan bela diri darah setengah dewa, menghabiskan terlalu banyak Yuan asli. Saat berada di puncak, Lu Ming tidak berani menggunakannya sesuka hati, jadi dia harus mengendalikannya. Setelah menembus ranah Linghai, tidak ada kekhawatiran seperti itu. Di Linghai, Zhen Yuan sangat kaya dan berkecukupan. Selain itu, keempat konsepsi artistik tersebut telah mencapai level 2. Lu Ming tidak tahu seberapa jauh dia sekarang bertarung. Selanjutnya, Lu Ming memahami 4 jenis konsep artistik setiap hari dan berlatih seni bela diri. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu. Lu Ming berpendapat bahwa Xian Yanxing dan yang lainnya seharusnya sudah hampir menyelesaikan latihan mereka, dan kemudian mereka keluar dari kuil tertinggi. Dengan baik. Begitu keluar dari kuil tertinggi, Lu Ming merasa salah. Dia hanya merasakan 2 napas, tetapi awalnya, ada 3. Sua, sua. Sepertinya merasakan nafas Lu Ming. Suara langit pecah berdering. Xian Yanxing dan Kong Jin muncul di depan Lu Ming. Lu Ming, pedang value sepertinya sudah pergi. Kata Xian Yanxing. Kakak pedang pergi, Lu Ming tertegun. Susunan prasasti yang dia ukir bisa dirasakan saat dia masuk dari luar, tapi dia tidak bisa merasakannya saat dia keluar dari dalam. Ini adalah pesan yang dia kirimkan padaku. Xian Yanxing memberikan rune batu giok kepada Lu Ming. Hanya ada satu kalimat di dalamnya, Nona Xie, saudara Lu, aku harus pergi dulu, jangan membacanya. Lu Ming memperkirakan bahwa karena dia berada di kuil tertinggi, berita aliran terbang pedang tidak dapat dikirimkan, jadi dia tidak menerima berita aliran terbang pedang. Kakak Jian pergi dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa pergi tanpa pamit? Lu Ming mengerutkan kening. Dengan pemahamannya tentang Jian Value, dia tidak boleh pergi tanpa pamit. Sesuatu pasti telah terjadi. Kurasa itu mungkin karena adik perempuannya. Kata Xian Yanxing. Mungkin, saudara Jian pergi ke kota Kowloon. Lu Ming mengerutkan kening, dan ini adalah satu-satunya kemungkinan. Ayo kembali ke Chengchi dan lihat apakah kita bisa mendapatkan berita. Lu Ming Dao. Setelah itu, ketiga pria itu melayang ke udara dan terbang ke kota dekat Tianwangbei. Segera mereka tiba di sebuah kota. Sekarang, sebagian besar raja top dari seluruh dunia telah pergi. Di dekat Tianwangbei, depresi masa lalu telah dipulihkan. Tidak banyak orang di jalanan. Ketiganya menemukan restoran untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan informasi. Kong Jin memesan 50 kaki kambing panggang di restoran. Dia menyimpannya dalam kata-katanya. Dikatakan bahwa semua talenta, Tian Jiao, telah pergi ke distrik Tianwu dan kota Jiulong baru-baru ini. Itu normal bahwa masih ada lebih dari 1 tahun sebelum pertempuran Qiyun. Setiap kali,
kuil surga kaisar dan Tuhan akan sangat mementingkannya. Dikatakan bahwa semua jenis tempat suci untuk budidaya di Jiulong kota sekarang terbuka untuk Tianjiao itu, dan sosok Tianjiao itu secara alami berbondong-bondong pergi. Ini bukan hanya istana kaisar, tetapi juga lembah Tianyao dan sekte Tianshui. Setiap kali pertempuran Qiyun mendekat, semua jenis tempat suci akan dibuka, dan kekuatan Tianjiao itu akan ditingkatkan segera setelah mungkin. Lagi pula, pertempuran Qiyun terkait dengan nasib suatu kekuatan dalam 20 tahun ke depan. Bahkan Kaisar Wu sangat mementingkan hal itu. Ya, Tianjiao itu, yang berlatih di tempat-tempat suci itu, secara alami akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Semua Tianjiao yang tertarik dengan pertempuran Qiyun tidak akan merindukan mereka dan akan pergi ke sana. Jika tidak, mereka hanya akan semakin terlampaui oleh orang lain. Sekarang, kota Jiulong adalah tempat berkumpulnya angin dan awan. Di dalam restoran, ada beberapa orang yang sedang membicarakan berita terbaru. Lu Ming, mereka tidak salah. Sebelum setiap pertempuran keberuntungan, semua kekuatan utama akan bekerja keras untuk menumbuhkan sosok Tianjiao dari berbagai kekuatan dan membuka berbagai tempat suci. Ini juga merupakan kesempatan kita untuk meningkatkan kekuatan kita dengan cepat dan bersaing dengan Tianjiao, yang berada di urutan teratas dari daftar 1000 kesombongan. Kata Xian Yanxing. Ayo pergi ke Kowloon City. Kebetulan aku punya teman di sana. Kosong sambil menggerogoti kaki domba, pinggir jalan. Lu Ming berpikir cepat. Distrik Tianwu, kota Jiulong, adalah istana umum istana Dewa Kaisar. Kaisar Yu Huang, di sana, sangat dekat dengan Kaisar Yu saat kamu pergi ke kota Jiulong. Dia takut darah Kowloon akan dirasakan oleh Kaisar Wu. Tuan Jiu yang telah disegel, dia mengatakan bahwa dia tidak akan merasakan dalam 10 tahun. Seharusnya baik-baik saja. Kemudian, aku mencoba untuk tidak menggunakan darah Jiulong. Jika aku selalu menyusut kembali dan aku tidak yakin dengan nasib organik, bagaimana aku bisa meningkatkan prestasi aku dengan cepat? Setelah membaca ini, Lu Ming memutuskan untuk pergi. Yah, kita akan pergi sebentar lagi. Lu Mingdao. Setelah beberapa saat, ketiganya selesai makan dan terbang ke barat. Mereka pergi ke domain besar terdekat dan mengambil larik transmisi lintas domain. Distrik Tianwu, kota Jiulong, dikenal sebagai kota terbesar di timur. Alasan mengapa kota Kowloon disebut kota Jiulong adalah karena sebagian besar terdiri dari 9 urat naga besar. Setiap nadi naga sebenarnya adalah barisan pegunungan, luas, sepanjang puluhan ribu mil, berkelok-kelok di daratan yang luas. Di antara mereka, ada 6 urat naga ke arah yang berbeda. Di tengah 6 urat naga, ada 3 urat naga lainnya, yang merupakan inti dari istana Dewa Surgawi Kaisar. Di sekitar 9 urat naga adalah tembok kota. Namun, tembok kota ini bukanlah tembok kota biasa. Semuanya adalah gunung. Banyak gunung, yang tingginya lebih dari 10.000 meter, bersatu membentuk lingkaran dan mengelilingi 9 urat naga di tengahnya, sehingga membentuk kota Jiulong. Wilayah kota Jiulong luar biasa. Luas sebuah kota hampir sama dengan luas wilayah Tianshuan. Ya, sebuah kota setara dengan wilayah yang luas, yang luar biasa. Terlihat dari sini bahwa tembok yang mengelilingi kota Jiulong begitu megah dan terdiri dari banyak puncak. Sungguh luar biasa bahwa ini bukanlah pekerjaan langit dan bumi. Dikatakan bahwa tembok kota dibangun oleh kekuatan terbesar di zaman kuno. Tarik keluar puncak yang tak terhitung jumlahnya dari tanah, dikelilingi oleh 9 urat naga yang luas, proyek yang sangat besar. Lu Ming berdiri di luar tembok kota Kowloon, menatap semua ini. Dia benar-benar tidak percaya bahwa ada bangunan yang begitu mengejutkan di dunia. Bisakah manusia melakukannya? Tidak bisakah Kaisar Wu melakukannya? Kaisar Wu menarik puncak 10.000 meter dari tanah, dia percaya, tapi ada berapa banyak? Bab 755. Ketika dia melihat mereka, dia melihat ada puncak setinggi 10.000 meter. Semua puncak itu berdampingan, dan tidak ada ujung sama sekali. Di bawah beberapa puncak, ada gerbang besar. Itu adalah salah satu gerbang menuju kota Kowloon. Xian Yanxing dan Kong Jin tenang. Kembali, Ben, masuk lagi. Kosong membawa kapak, satu tangan memegang kaki domba, sambil menggerogoti, sambil berjalan ke depan. Pria gendut, mengapa kamu membawa kapakmu sepanjang hari? Apakah kamu tidak lelah? Apakah kamu tidak memiliki cincin penyimpanan? Sambil berjalan, Lu Ming bertanya. Sejak aku melihat udara masuk, aku melihatnya membawa tomahawk besarnya setiap hari. Aku membawa tomahawk ini untuk menurunkan berat badan. Jawaban kosong. Jawaban kosong itu membuat Lu Ming dan Xian Yanxing terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Untuk menurunkan berat badan, lalu kamu tidak berhenti makan. Xian Yanxing membencinya. Kalau tidak makan, bagaimana bisa membawa tomahawk? Bagaimana bisa menurunkan berat badan kalau tidak bisa membawanya? Entahlah, melelahkan membawa tomahawk setiap hari. Kosong ke wajah serius. Mereka dikalahkan oleh Xian Yanyu. Gerbang kota Kowloon sangat besar. Tingginya setidaknya beberapa ratus meter dan lebar 100 meter. Di gerbang, orang datang dan pergi, sangat ramai. Kita bisa melihat semua jenis prajurit mengendarai monster dan binatang buas, menderu-deru dan bergegas ke kota. Di gerbang kota tidak ada yang menjaga dan memeriksa, jadi kamu bisa keluar masuk sesuka hati. Inilah kepercayaan diri.
Kota Jiulong, sebagai istana umum Istana Dewa Kaisar, mengumpulkan kekuatan terkuat dari Istana Dewa Kaisar. Lebih dari 80% orang kuat di atas kondisi kelahiran roh ada di kota. Dunia spiritual, alam spiritual, dan bahkan yang tertinggi. Selain itu, Kaisar dan Kaisar juga bertanggung jawab. Apakah itu Sekte Tiansui atau Lembah Tianyao, jika kamu berani masuk ke kota Jiulong untuk membuat masalah, itu untuk mencari kematian, kecuali jika itu adalah Kaisar yang kuat. Tetapi jika ada Kaisar yang sangat kuat yang akan datang, bahkan jika ada gerbang kota yang lebih kuat, itu juga tidak berguna. Ketika mereka memasuki gerbang kota, mereka melihat jalan yang besar dan lebar menuju ke segala arah, dan ada pegunungan yang tak berujung. Di kota Kowloon, itu adalah dunia. Bagaimanapun, wilayahnya sebanding dengan wilayah Tianshuan. Aura surga dan bumi yang kaya. Selain itu, konsep artistik langit dan bumi lebih jelas daripada tempat lain. Lu Ming berseru. Lu Ming, ini hanya ujungnya. Di kota Jiulong, 9 pembuluh darah naga bertemu. Semakin dekat kamu dengan pembuluh darah naga, aura langit dan bumi akan semakin kuat, dan konsep artistik langit dan bumi akan menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, di kota Jiulong, ada Raja Wu dan di mana-mana. Ini juga merupakan kekuatan besar untuk menangkap banyak dari mereka. Hanya ketika mereka berada di atas kelahiran roh mereka dapat dianggap sebagai tuan. Akses kosong. Lu Ming menghela nafas, terutama karena kondisinya terlalu bagus. Kota Jiulong didominasi oleh urat naga. Saat ini, 6 arah dan inti dari 6 urat naga masing-masing ditempati oleh 6 keluarga kuno. Dengan urat naga sebagai intinya, mereka menyebar keluar, dan ada banyak keluarga dan klan dari semua ukuran sebagian besar. Kekuatan-kekuatan ini milik Istana Dewa Surgawi Kaisar. Sebagian kecil, mereka bersaing satu sama lain, berkembang secara mandiri, dan melanjutkan ekspedisi mereka. Setiap hari, mereka memiliki kekuatan bahkan 6 keluarga bangsawan kuno bersaing satu sama lain. Pejabat tingkat tinggi dari Istana Dewa Kaisar tidak akan bertanggung jawab atas mereka. Hanya dengan cara ini orang yang lebih kuat dapat dilahirkan. Kong Jin juga menjelaskan bahwa dia pernah berada di kota Kowloon sebelumnya dan mengetahui lebih banyak tentangnya. Kita sekarang berada di wilayah paling timur dari urat naga. Kekuatan terkuat di sini adalah salah satu dari 6 keluarga bangsawan kuno. Keluarga Wang menempati posisi inti dari urat naga. Di sekitar urat naga, ada banyak kekuatan dengan berbagai ukuran. Entry kosong diikuti. Lu Ming mengangguk, dan ketiganya memilih arah. Mereka terbang dan mengobrol. Beberapa jam kemudian, sebuah kota muncul di depan mereka. Ketiganya terbang masuk. Kota ini disebut kota Juhao. Menurut Kong Jin, ada lebih dari 10 pasukan di sekitar kota Juhao. Tapi di sini, belum secara resmi memasuki Nadi Naga Timur, hanya di ruang lingkup eksternal. Semakin dekat kamu dengan Nadi Naga, semakin kuat aura langit dan bumi. Hanya kekuatan yang kuat yang bisa menempatinya. Pasukan kecil hanya bisa berada di pinggiran. 3 orang berkeliaran di kota Juhao. Kota ini tidak terlalu besar, tetapi ada banyak master di jalanan. Lu Ming tersapu, semuanya adalah Raja Wu. Untungnya, tidak banyak daerah Linghai. Lihat beberapa, tapi tidak terlalu kuat. Di sini, lagi pula, tepat di luar Nadi Naga. Kenapa, Ting Ting, ini aku, Ben Dasao. Tiba-tiba, Kong Jin menunjukkan senyum cemerlang dan menyapa seorang wanita. Wanita itu, yang berusia 23 atau 4 tahun, mengenakan gaun kuning angsa panjang dan anggun dan cantik. Wanita itu datang ke sini, mendengar panggilan, mengikuti suara untuk melihat, lalu mata yang indah menatap ke arah kosong ke walkover. Gendut, apakah kamu seorang teman? Kenapa kamu pergi tanpa pamit terakhir kali? Kamu tidak selingkuh lagi dengan gadis kecil itu, kan? Mata indah wanita cantik melihat ke arah yang kosong dan tidak nyaman. Haha, Ting Ting, bagaimana mungkin? Kamu adalah wanita yang sangat cantik di depanku. Bagaimana kecantikan lain bisa masuk ke mataku? Terakhir kali aku pergi, ada sesuatu yang harus kulakukan. Tidak. Aku kembali segera setelah aku selesai. Sudah lama sejak aku melihatmu. Soalnya, berat badanku turun. Berkata, kosong ketepukan di dadanya, tiba-tiba, lapisan lemak di atas lapisan seperti gelombang jenderal yang bergetar, spektakuler. Yah, jangan mencoba menyanjungku. Itu tidak berguna bagiku. Mulut wanita itu terangkat, lalu dia menatap Lu Ming dan si Yanxing. Haha, Ting Ting, izinkan aku memperkenalkanmu padamu. Kosong kehaha senyum, cara, ini Ruan Ting Ting, orang kepercayaan kecantikan tua. Pergilah, pria gendut, jangan bicara omong kosong. Aku sudah lama mengenalmu. Ruan Ting Ting menyela entry yang kosong, menatap Lu Ming dan Xian Yanxing dan berkata, apakah kedua orang gemuk ini berteman? Aku menasihati kamu, pria gendut ini bodoh, malas, dan penuh nafsu. Kamu tidak boleh berteman buruk karena kesalahan, dan jadilah dimanjakan oleh pria gendut ini. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu, teman aku? Kosong dengan cara yang tidak nyaman. Siapa yang membuatmu begitu tidak bisa diandalkan dan pergi tanpa pamit? Jangan bilang aku tidak mengenalimu sebagai teman lain kali. Ruan Ting Ting bersenandung dengan dingin. Melihat pertarungan Kong Jin dan Ruan Ting Ting, Lu Ming cukup terhibur dan tidak menyela. Tentu, bagaimana aku bisa pergi tanpa pamit ketika aku memiliki teman yang begitu cantik seperti kamu?
Haha, keduanya adalah teman yang aku kenal di luar. Mereka disebut Luming dan Xian Yanxing. Pernahkah kamu mendengar tentang mereka? Pom Jin memperkenalkan Luming dan Xian Yanxing. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Ruan Tingting menggelengkan kepalanya. Hati Luming tergerak. Tampaknya kamar dagang Tianji belum memperbarui daftar 1000 kesombongan. Selain perang keberuntungan, kebanyakan orang fokus pada daftar teratas. Tidak banyak orang yang memperhatikan daftar pertempuran Tianji. Tapi itu juga bagus. Bukan hal yang baik untuk memperhatikan terlalu banyak orang. Bab 756. Nona Ruan. Luming mengangguk pada Ruan Tingting dan menyapa. Tingting, aku baru saja tiba di sini dengan 2 orang teman. Aku tidak punya tempat tinggal. Apa menurutmu aku bisa pergi ke sekte Frenjianmu sebentar? Kosong ke mata, menatap Ruan Tingting. Apakah tidak ada penginapan? Jalan Ruan Tingting. Ada penginapan, tapi tidak nyaman untuk berlatih. Di mana kamu bisa tinggal dengan nyaman? Kedua temanku berbakat. Bagaimana kita bisa mendiskusikan seni bela diri di waktu biasa? Kosong untuk melihat ke depan untuk melihat Ruan Tingting. Luming meremehkan bahwa pria gendut itu pasti ingin mengambil kesempatan untuk mendekati Ruan Tingting dan mendapatkan sebulan lebih dulu. Aku berkata pria gendut, Xiao Qing, saudara perempuannya. Luming sengaja membuka mulutnya dan meregangkan suaranya. Ah, Keke, apa adik Xiao Qing? Aku tidak kenal dia. Tingting, bagaimana dengan lamaranku barusan? Kosongkan momen untuk mengubah topik. Ruan Tingting merenung sejenak dan berkata, ya, halaman aku yang lain juga sangat besar. Kamu dapat menambahkan kalian bertiga, tetapi kamu tidak dapat membuat masalah, pria gendut. Kosong ke dalam kegembiraan yang besar, segera bersumpah ke langit, berkata tidak akan. Luming menggelengkan kepalanya, pria gendut ini benar-benar bunga yang indah. Namun, lebih baik memiliki tempat tinggal daripada tinggal di penginapan. Secara alami, Luming tidak akan menolak. Segera, 3 orang Luming mengikuti Ruan Tingting, keluar dari kota Juhao, ke arah barat kota Juhao. Lebih dari 10.000 mil jauhnya, ada pegunungan dengan aura lebih dari kota Juhao. Di atasnya, pembangunnya adalah istana dan halaman. Inilah sekolah tempat Ruan Tingting, sekte Frenjian berada. Sekte Pedang Angin hanyalah kekuatan kecil di kota Jiulong. Tidak lebih dari 10 prajurit di wilayah Linghai. Kultivasi tertinggi adalah triple Linghai. Kekuatan seperti itu, jika di domain Langit Xuan, itu benar-benar tak tertandingi, tetapi di kota Kowloon, itu adalah kekuatan yang sangat kecil. Namun, menurut Ruan Tingting, Frenjian Zong bagus di antara lebih dari 10 kekuatan di sekitar kota Juhao, dan bisa menduduki peringkat terdepan. Dengan Ruan Tingting, murid penjaga gunung dari Sekte Pedang Angin tidak menghentikan mereka. Mereka memasuki Sekte Frenjian dan datang ke halaman lain tempat tinggal Ruan Tingting. Halaman lain Ruan Tingting, ada 5 kamar, tinggal beberapa orang, atau sangat nyaman. Pria gendut, saudara Lu dan Nona Xie, kamu bisa tinggal di sini di masa depan. Namun, kamu tidak bisa berjalan-jalan di Sekte Frenjian. Aku tidak berani pergi ke beberapa daerah terlarang. Jika aku tertangkap, aku akan dihukum. Jalan Ruan Tingting. Jangan khawatir, Nona Ruan. Kami tahu itu. Luming berkata sambil tersenyum. Setelah itu, ketiga Luming tinggal di sini. Selain itu, dia sudah familiar dengan kekuatan Kowloon. Pertama-tama, dia terlalu salah. Dalam 2 hari berikutnya, Luming mengetahui kekuatan di daerah ini. Di bagian tengah kota Kowloon, 3 urat naga bertemu. Itu adalah tempat tinggal Kaisar, Kaisar dan Istana Dewa. Ada 6 urat naga dan 6 keluarga kuno di sekitarnya, dan banyak kekuatan didistribusikan. Dan tempat-tempat suci budidaya itu pada dasarnya berada di atas 9 urat naga. Tidak mudah memasuki tempat suci itu untuk berkultivasi. Kamu perlu direkomendasikan oleh istana yang berbeda atau oleh pasukan di kota Jiulong. Tampaknya tidak mudah memasuki tempat-tempat suci itu untuk berkultivasi. Pada hari ketiga, ledakan suara datang dari Waimen, dan Luming keluar dari ruangan. Di gerbang halaman lain, seorang pemuda masuk. Sulo, ini pekaranganku yang lain. Apa maksudmu dengan menerobos masuk? Keluar dari sini sekarang. Ruan Tingting berdiri di depan pemuda itu, dengan suara nyaring. Halamanmu yang lain. Jangan lupa, ini adalah Sekte Pedang Angin. Kamu membawa orang luar masuk tanpa izin. Apakah kamu tahu kesalahannya? Wajah dingin Suluo, mata menatap Luming dan yang lainnya menyapu. Mereka adalah temanku. Masuk akal bagiku untuk membiarkan beberapa teman tinggal di rumah sakitku yang lain selama beberapa hari. Apa kejahatannya? Nah, Sulo, kamu bersalah membobol halamanku yang lain tanpa izinku. Sekarang, keluar dari sini cepat. Jalan Ruan Tingting. Yah, pelacur adalah pelacur. Mereka tinggal bersama beberapa pria. Sulo berkata dengan dingin. Nes, di mana anjing liar itu? Aku khawatir aku akan merobek mulutmu. Pom Jin, dengan tomahawk di pundaknya, datang dan menatap Sulo dengan ekspresi buruk di wajahnya. Babi gendut, bagaimana menurutmu? Cari kematian. Mata Sulo terasa dingin, dan napasnya yang kuat naik dan menyelimuti udara. Nafas Raja Atas. Ledakan. Ruan Tingting juga memiliki nafas yang kuat di tubuhnya. Dia juga Raja Atas. Dengan satu langkah, dia menghalangi udara dan menghalangi nafas Sulo.
Di tempat seperti kota Jiulong, tidak sulit untuk mencapai Raja Puncak. Selama bakatnya bagus, dan dengan dukungan sumber daya yang besar, pada dasarnya tidak masalah untuk mencapai Raja teratas. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah Raja top biasa, dan mereka tidak bisa masuk dalam daftar 1000. Kebanggaan, kekuatan dan potensi tempur mereka tidak cukup. Ruan Tingting, apakah kamu ingin bertarung denganku untuk beberapa orang luar? Wajah Sulo murung. Keluar dari sini, Ruan Tingting berkata dengan dingin. Bagus, bagus, babi mati, dan kamu, lebih baik hati-hati. Suluo melihat Kong Jin dan Luming. Dengan dengungan dingin, dia berbalik dan keluar. Sepertinya dia takut pada Ruan Tingting. Tingting, apa yang kamu lakukan dengan caraku? Biarkan aku merobek mulut pria itu. Kosong ke mata buruk melihat pintu. Pria gendut, jangan membual. Kamu sangat cuek sepanjang hari dan ingin mengalahkan Solo. Dia adalah raja atas. Hati-hati dipukuli sampai mati olehnya. Terlebih lagi, Luming dan Nona Xie, jika aku tidak ada di sini di masa depan, kamu tidak boleh berjalan di sekitar Sekte Fengjian. Suluo adalah pria yang berpikiran sempit. Jika mereka melihatmu, aku khawatir mereka akan menyerangmu. Tegur Ruan Tingting. Melihat ekspresi serius Ruan Tingting, Luming sedikit terdiam. Apakah mereka begitu buruk di matanya sehingga mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan Solo? Kesan Ruan Tingting terlalu buruk. Tingting, kenapa pria itu mengincarmu? Tanya Kong Jin. Dia ingin mengejarku sebelumnya, tapi aku menolak, jadi dia selalu mengincarku. Jalan Ruan Tingting. Ya, dengan penampilannya, dia benar-benar kodok yang ingin makan daging angsa. Tingting, suami idealmu, juga pahlawan yang anggun, dan heroik sepertiku. Kosong ke dada ditepuk, sepasang penampilan puas. Tak tahu malu. Ruan Tingting melotot ke udara, dan kemudian ke Luming dan kemanusiaan lainnya, aku punya sesuatu untuk keluar sebentar, kamu tidak boleh berjalan-jalan di klan pedang angin. Sekali lagi, Ruan Tingting berlari keluar. Aku berkata, pria gendut, kamu belum pernah menunjukkan prestasimu di depan gadis Tingting sebelumnya. Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, ide awalku adalah untuk menaklukkannya dengan penampilanku yang tampan dan sulit diatur. Bagaimana, menurutmu aku punya sandiwara? Kong Jin menatap mata kecilnya dan berharap untuk melihat Luming dan Xie Nianxing. Baunya tidak tahu malu. Xie Nianxing meninggalkan sepatah kata pun dan kembali ke ruangan untuk berlatih. Kamu sebaiknya menaklukkannya dengan kultivasi. Luming menepuk bahu Kong Jin dan berbalik ke kamar. Nah, apa maksudmu? Sangat jelas. Kosong menjadi seru. Bab 757. Dalam sekejap waktu, 2 hari kemudian. Di dalam ruangan, Luming duduk bersila, alisnya, api biru berdifusi, terus berdetak. Pecahkan untukku. Luming bergumam dan mencoba yang terbaik untuk menjalankan gagasan dunia bawah. Aku melihat api biru itu berdetak sebentar, lalu menyusup tajam dan menghilang. Setelah setengah suara, ada jenis api lain di tengah alisnya, dan api biru menyebar. Api biru roh, yang melambangkan latihan Luming, telah melangkah ke level 6. Master Prasasti tingkat ke-6. Luming tersenyum di sudut mulutnya. Dengan melihat ke dalam, ada lampu ruh di lautan ilmunya, bersinar dengan api spiritual biru, indah dan indah. Cara menulis dan berlatih Luming sudah mencapai batas level 5. Setelah masa latihan ini, dia akhirnya membuat terobosan dan mencapai level 6. Master tingkat ke-6 sama dengan Ling Hai. Sekarang, kamu bisa melihat segel yang ditinggalkan oleh tuannya. Luming mengendalikan api roh, dan berdifusi menuju segel yang ditinggalkan oleh Lian Chang. Sangat mudah, Lian Chang meninggalkan segel, dibuka. Jalan Ming Lian tidak bisa dibuka di level 5, tapi mudah dibuka saat berada di level 6. Di dalam, ada semua pengalaman dan pengalaman dari pemurni Ming level 6 yang ditinggalkan oleh Lian Chang. Luming mendapatkan harta itu dan mulai mengerti dan berlatih. 2 hari kemudian. Pria gendut, Luming dan Nona Xie, berapa hari kamu akan tinggal di sini? Ada sesuatu yang harus aku lakukan dan aku akan keluar selama beberapa hari. Ruan Tingting memperlakukan Luming San dengan manusiawi. Tingting, apa yang akan kamu jalani selama beberapa hari? Kong Jin bertanya. Tidak ada, aku ingin menyelesaikan tugas yang dirilis oleh sekte. Butuh beberapa hari. Jalan Ruan Tingting. Lakukan tugasnya. Bawa aku, Luming. Apakah kamu mau pergi? Lihatlah Luming Dao di udara. Bagus. Luming mengangguk. Dia telah berada di sini selama beberapa hari. Luming juga ingin keluar dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasinya. Apakah kamu akan pergi bersama? Sudah kubilang, tugas ini, ada bahaya tertentu. Jalan Ruan Tingting. Ada bahaya, kalau begitu kita pergi lagi. Tingting, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Kong Jin mengambil kesempatan untuk bersikap sopan. Ruan Tingting merenung sejenak, cara, kamu mau pergi juga bisa, tapi jangan lari, mau ikuti aku. Oke, tidak masalah. Aku akan bersamamu. Kong Jin langsung setuju. Luming dan Xie Nianxing tidak banyak bicara. Mereka mengikuti Ruan Tingting keluar dari Sekte Fengjian dan datang ke kota Juhao. Kali ini,
Tugas utamanya adalah berburu dan membunuh monster level 5 teratas, kalajengking negro, di rawa gelap yang jaraknya lebih dari 300.000 mil dari kota Juhao. Menurut perkataan Ruan Tingting, rawa gelap itu penuh dengan zat beracun yang sangat berbahaya, jadi dia juga memanggil beberapa temannya untuk pergi bersama. Teman-temannya bukan dari sekte pedang angin, tapi dari kekuatan lain. Di luar kota Juhao, Lu Ming dan mereka bertemu dengan dua anak muda lainnya, satu laki-laki dan satu perempuan. Wanita, sangat cantik, usia dan Ruan Tingting mirip, pria, juga cukup tampan. Melalui perkenalan Ruan Tingting, Lu Ming dan mereka tahu bahwa nama wanita itu adalah Qiao Xuan. Dia adalah murid sekte Haiyun, sekte lain di sekitar kota Juhao. Seorang pria bernama Sikei juga merupakan murid dari keluarga Si, salah satu kekuatan di kota Juhao. Tingting, siapa mereka? Qiao Xuan menatap Lu Ming, Xian Yanxing, dan Kong Jin dengan rasa ingin tahu. Haha, cantik, halo, aku memanggil Kong Jin. Kong Jin memimpin untuk menyapa, sepasang mata kecil pada Qiao Xuan menyapu, langsung dari intinya. Pria gendut ini, kamu sebaik kamu. Xian Yanxing berbisik di telinga Lu Ming. Lu Ming bekerja keras di wajahnya. Ini ketidakadilan yang besar. Kapan dia terlihat begitu berwarna hingga memasuki langit dan menatap wanita cantik? Bersenandung. Ruan Tingting memelototi udara dan mengabaikannya. Dia memperkenalkan Qiao Xuan, yang ini Lu Ming dan Nona Xian Yanxing. Lu Ming. Mata Qiao Xuan tiba-tiba bergerak. Xuan, apakah kamu kenal Lu Ming? Tanya Ruan Tingting. Aku tidak tahu, tapi itu nama yang familiar. Sepertinya aku pernah mendengarnya beberapa waktu lalu. Qiao Xuan sedikit mengernyit. Mungkin orang dengan nama dan marga yang sama. Ada banyak orang dengan nama dan marga yang sama di dunia. Jalan Ruan Tingting juga tidak peduli. Qiao Xuan melihat Lu Ming dan mengangguk. Kemudian, rombongan terbang menuju rawa gelap. Lebih dari 300.000 mil, tidak lama lagi, orang akan tiba. Di depan adalah rawa yang gelap. Kamu harus hati-hati, jangan tersesat. Ruan Tingting merasa tidak nyaman dan mengatakan sebuah kalimat. Lu Ming tersenyum pahit. Gadis itu memiliki hati yang baik, tetapi dia merasa terlalu naif. Lu Ming tiga orang secara alami mengangguk. Segera, kerumunan, dengan hati-hati, terbang masuk. Segera setelah mereka terbang, banyak serangga beracun mendatangi kerumunan, tetapi levelnya tidak tinggi. Mereka dengan mudah dibunuh oleh Ruan Tingting. Qiao Xuan, Sikei, dan pencapaian mereka semuanya berada di peringkat teratas. Mereka sangat kuat. Rawa gelap itu sangat besar, dan orang-orang menempuh jarak puluhan ribu mil. Tempat hantu negro dan kalajengking akan datang, kita harus hati-hati. Jalan Ruan Tingting, nafas orang-orang bertemu, terus bergerak maju, ratusan mil kemudian. Itu kalajengking negro, bunuh. Di sebuah rawa, ditemukan seekor kalajengking hitam besar, seluruh tubuhnya berkulit gelap, seperti dicor dari baja. Untuk itulah mereka di sini, Niger Scorpion. Ruan Tingting minum, dan langsung membunuh negro itu. Cahaya pedang biru, jernih, menutupi negro dan kalajengking. Kalajengking hantu hitam mengeluarkan suara, dan ekor hitamnya, seperti kilat hitam, menusuk Ruan Tingting. Kapan? Beberapa suara emas dan besi keluar, cahaya pedang biru runtuh, dan sosok Ruan Tingting mau tidak mau mundur. Bersama. Qiao Xuan Jiao minum dan bergegas bersama Sikei. Qiao Xuan menggunakan cambuk lembut dan Sikei menggunakan palu besar. Mereka bergandengan tangan dengan Ruan Tingting dan terus-menerus membombardir kalajengking negro. Meskipun kalajengking hantu hitam itu kuat, ia masih belum terkalahkan dalam menghadapi upaya bersama dari tiga prajurit dengan level yang sama. Segera, cangkang hitam di tubuhnya dipotong oleh pedang panjang Ruan Tingting dan mengeluarkan darah hitam. Dalam proses ini, tiga orang Lu Ming tidak ikut campur. Kalajengking hantu hitam berbalik dan berlari di rawa. Mengejar. Ruan Tingting tiga orang, bergegas menuju kalajengking negro untuk mengejar. Ayo pergi dan lihat juga. Lu Ming Dao, tiga orang juga mengikuti. Begitu dia mengejar dan melarikan diri, dia berlari ribuan mil dalam sekejap. Menyentuh. Tepat ketika kalajengking negro melarikan diri ke gundukan, gundukan itu tiba-tiba dipenuhi cahaya, membentuk pedang. Satu memotong kalajengking terbang dan membelahnya menjadi dua di udara. Apa yang sedang terjadi? Ruan Tingting, mereka kaget dan berhenti. Arai, menarik. Lu Ming berbisik. Bab 758. Tingting, sepertinya ada susunan di sini. Qiao Xuan melihat gundukan itu dengan hati-hati dan mengerutkan kening. Bagaimana bisa ada susunan di sini? Apakah itu gua seorang tetua? Mata Sikei berbinar. Ruan Tingting mengumpulkan mayat kalajengking hantu hitam ke dalam cincin penyimpanan, dan juga melihatnya. Dia berkata, gundukan ini tampaknya telah ditutupi dengan rumput liar selama beberapa waktu. Diperkirakan sudah lama tidak ada yang datang. Apakah ini gua yang ditinggalkan oleh tuan tua? Apa yang tersisa? Mungkin. Qiao Xuan dan Sikei keduanya memiliki mata yang cerah. Dalam sejarah kota Jiulong, kita tidak tahu berapa banyak orang kuat yang lahir. Beberapa di antaranya belum diturunkan. Setelah kematian mereka, mereka akan meninggalkan gua, peninggalan dan sebagainya. Jika seseorang bertemu dengan mereka, itu akan menjadi peluang besar. Sekarang,
mungkinkah mereka bertemu dengan kesempatan seperti itu? Beberapa orang sangat gembira. Tapi bagaimana cara memecahkan susunan ini? Jika kita memberitahu para tetua Zongmen, kita tidak akan mendapat bagian. Ruan Tingting mengerutkan kening. Susunan ini sangat kuat. Baru saja kalajengking Negro terbunuh dalam sekejap. Aku baru belajar sedikit tentang kultivasi dan tidak dapat merusaknya. Kiao Xuan menghela nafas. 3 orang, kamu melihat aku melihat kamu, hanya bisa cemas. Apakah benar-benar perlu menyerahkan kesempatan kepada para tetua? Mereka sedikit enggan. Aku tahu beberapa cara untuk berlatih. Biarkan aku mencobanya. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Lu Ming, apakah kamu tahu jalan Ming Lian? Ruan Tingting menatap Lu Ming dengan heran. Yah, aku mengerti. Lu Ming mengangguk, melihat kegundukan itu dan berkata, master dari gundukan ini harus menjadi master prasasti level 6. Array yang ditata adalah array level 6. Level 6 array, lalu bagaimana cara memecahkan? Ruan Tingting membuka mulutnya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti, dan kemudian matanya yang indah melotot. Aku melihat ujung jari Lu Ming melambai di udara. Dalam sekejap, prasasti padat muncul di udara, terbang menuju gundukan. Sangat cepat. Ruan Tingting dan Kiao Xuan tertegun. Kecepatan prasasti Lu Ming terlalu cepat. Tampaknya ada ratusan dan ribuan prasasti dalam gelombang itu. Bersenandung. Di gundukan itu, cahayanya menyilaukan, dan prasasti misterius muncul. Ledakan. Saat berikutnya, gundukan itu benar-benar terbelah menjadi 2, memperlihatkan saluran yang gelap. Apakah itu menyala? Ruan Tingting beberapa orang, tercengang, setengah suara bagus, hanya bereaksi untuk datang. Lu Ming, aku tidak menyangka kultivasimu begitu mendalam sehingga kamu menyimpannya dari kami sebelumnya. Ruan Tingting mengedipkan matanya yang besar dan terkejut. Penuh kebencian. Aku dirampok dari pusat perhatian oleh Lu Ming, penuh kebencian. Pria gendut itu masuk dengan hampa, melolong dan kesal. Ayo masuk. Lu Ming tersenyum. Baiklah, ayo masuk ke sini. Barisan 6 orang, menuju saluran terbelah gundukan tanah. Lorongnya sangat panjang, setelah ribuan meter, bagian depan tiba-tiba terbuka, dan ruang bawah tanah yang cukup luas muncul. Ini ruang bawah tanah, seharusnya digali secara artifisial. Ini memiliki jangkauan yang luas. Di tengah ruangan rahasia, ada kerangka duduk bersila, dengan cincin luar angkasa di jarinya. Sudah lama sekali, ini benar-benar orang tua. Mata besar Ruan Tingting bersinar. Kiao Xuan dan Si Kei juga bersinar. Mereka adalah kekuatan besar dari negara roh laut yang dapat meletakkan susunan level 6. Berapa banyak harta yang harus ada di atas ring? Godaan sangat besar untuk raja top seperti mereka. Haruskah kita membagi 6 sama rata? Bagaimana? Kiao Xuan menyarankan. Membagi sama rata. Kali ini, jika Lu Ming tidak membuka array, kita tidak akan mendapatkannya sama sekali. Aku pikir Lu Ming harus mencetak lebih banyak poin. Jalan Ruan Tingting. Yah, memang begitu. Kiao Xuan mengangguk. Aku tidak punya masalah dengan Lu Ming, tapi pria gendut dan gadis itu tidak berkontribusi. Aku khawatir tidak baik berbagi dengan kita. Mata Si Kei berkilat. Hei, nak, apa maksudmu dengan itu? Kamu meremehkanku. Aku tidak senang sama sekali. Hei, kamu tidak perlu berkelahi. Semua yang ada di sini adalah milik kita. Saat itu, cibiran datang, dan 2 lelaki tua berjubah hijau masuk dari lorong. Ruan Tingting, Kiao Xuan, dan Si Kei tiba-tiba mengubah wajah mereka. Apalagi saat melihat pakaian kedua lelaki tua itu, wajah mereka semakin jelek. Keluarga Miao, kalian adalah orang-orang Miao, seru Kiao Xuan. Hei, ya, kami adalah orang Miao. Sebenarnya kami sudah lama menemukan gua ini, tetapi susunan di luar cukup sulit. Kami telah berusaha mencari cara untuk menyelesaikannya. Tanpa diduga, susunan itu retak olehmu. Haha, Tuhan membantu kami. Salah satu lelaki tua itu tertawa. Tidak ada yang tahu apa yang kamu katakan kamu temukan pertama kali, tetapi kami membuka gua ini. Ini adalah fakta. Menurut Tao, harta di dalamnya adalah milik kami. Si Kei berdebat. Ini untukmu. Hei, nak, kamu benar-benar mengatakannya. Seorang lelaki tua mencibir, matanya menunjukkan senyum dingin, nafas tubuhnya juga dipenuhi teror, kuat, perkasa. Alam Linghai adalah alam Linghai. Seru Si Kei, pucat, dan Ruan Tingting dan Kiao Xuan pucat. Tuan, karena kamu menemukan tempat ini lebih dulu, itu seharusnya milikmu. Ayo pergi sekarang, ayo pergi. Ruan Tingting cukup menentukan. Melihat situasinya salah, dia langsung menyerah. Pergi. Hei, mau kemana? Salah satu kaki lelaki tua itu bergerak, menghalangi pintu masuk lorong. Seorang lelaki tua lain memindai Xian Yanxing, Kiao Xuan dan Ruan Tingting, dan matanya sangat panas. Dia berkata sambil mencibir, keberuntungan kita hari ini sangat bagus sehingga ada 3 gadis kecil yang cantik. Mereka benar-benar cantik. Hei, kamu bisa tinggal dan melayaniku. Yah, cewek itu milikku dan 2 lainnya milikmu. Bagaimana dengan itu? Orang tua yang memblokir jalan itu menunjuk ke Xian Yanxing, dan matanya sangat panas. Kamu benar-benar tahu bagaimana memilih.
Orang tua lain memutar mulutnya. Dan Ruan Tingting, wajah Kiao Xuan, pucat tanpa warna darah sedikitpun. Dua tetua, ayahku adalah pemimpin klan Haiyun. Tolong biarkan kami pergi. Wajah kecil Kiao Xuan putih dan gemetar. Ternyata dia adalah putri pemimpin klan Haiyun. Haha, lebih asik bermain dengannya. Seorang lelaki tua tertawa tanpa rasa takut. Ruan Tingting dan yang lainnya menunjukkan keputusasaan. Keluarga Miao bukanlah kekuatan di dekat kota Juhao. Namun, keluarga Miao terletak di atas nadi naga. Mereka yang memenuhi syarat untuk membangun pengaruhnya di pembuluh darah naga tidak sebanding dengan kekuatan di dekat kota Juhao. Mereka jauh lebih kuat dari kekuatan-kekuatan ini. Keluarga Miao tidak memperhatikan pasukan di dekat kota Juhao. Bab 759. Luming, kali ini, jangan merampokku, dan Nona Xie, tenanglah, aku akan menyelesaikannya. Kong Jin tiba-tiba mengirim pesan ke Luming dan Xie Nianxing. Luming tertegun. Mata Xie Nianxing memancarkan cahaya dingin, yang juga merupakan lem saat ini. Pada saat ini, dia melangkah keluar ruangan dan berteriak, apakah kalian berdua orang tua memperlakukanku seperti udara? Sekarang, mari berlutut dan mengakui kesalahanmu pada beberapa gadis. Aku bisa memikirkan hukuman yang lebih ringan. Kata-kata yang tiba-tiba ini, membuat Ruan Tingting, Kiao Xuan, Si Kei tercengang. Babi gendut, bagaimana menurutmu? Wajah seorang lelaki tua menjadi gelap. Orang tua, apakah kamu tuli? Aku menyuruhmu berlutut dan mengakui kesalahanmu. Udara masuk ke wajah yang dingin. Luming tersenyum dan tidak maju. Jika pria gendut itu ingin menunjukkan dirinya di depan si cantik, biarkan dia pergi. Bagaimanapun, dua orang tua Miao ini sudah mati dalam pikiran Luming. Xie Nianxing mendengus dingin dan tidak bergerak. Pria gendut, kamu tidak ingin mati. Ruan Tingting wajah kecil seputih salju, berjalan ke sisi yang kosong, berbisik. Tingting, jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakitimu bersamaku. Aku bisa menekan kedua lelaki tua ini dengan satu tangan. Kosong ke punggung lurus, suara nyaring. Dia mengatakan yang sebenarnya, keduanya adalah pencapaian tertinggi Ling Hai. Dia yakin bisa menekan mereka dengan satu tangan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ruan Tingting, Kiao Xuan, dan yang lainnya mengira pria gendut itu sedang menyombongkan diri. Mereka mengeluh bahwa hari ini harus berakhir. Bahkan mereka telah memutuskan dalam hati bahwa mereka lebih baik mati daripada jatuh ke tangan dua orang tua. Babi gendut, jika kamu ingin pahlawan menyelamatkan kecantikan, kamu tidak perlu melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Sekarang aku akan membunuhmu. Seorang lelaki tua memiliki senyum dingin di wajahnya. Tubuhnya bergerak, dia secepat kilat, dia meraih pria gendut itu dengan satu cakar. Cepat, terlalu cepat, dan tekanan besar menyebar, menekan Ruan Tingting dan yang lainnya. Mereka hanya merasa sedang menekan gunung besar di tubuh mereka, dan mereka bahkan tidak bisa menolak. Raja puncak biasa, dibandingkan dengan kekuatan puncak Ling Hai, terlalu berbeda. Tamparan bisa membunuh sepotong. Ruan Tingting tiga orang, putus asa, mereka menemukan bahwa di tangan dua orang tua, bahkan mungkin tidak bunuh diri. Tapi saat berikutnya, mata mereka tiba-tiba melebar. Pria gendut itu mengulurkan tangan dan dengan akurat menggenggam pergelangan tangan pria tua itu. Klik. Saat berikutnya, pergelangan tangan lelaki tua itu mengeluarkan suara patah tulang, dan kemudian, jeritan lelaki tua itu melengking. Babi gendut mati, lepaskan aku. Orang tua itu meraung, tubuhnya dipenuhi dengan zenyuan hijau. Kultivasinya pecah secara menyeluruh, dan tangan lainnya terlempar ke udara. Menyentuh. Kosong menjadi sangat langsung, angkat lengan untuk melempar, tubuh lelaki tua itu seperti karung yang rusak, terlempar dengan keras ke tanah, bang, tanah bergetar, tubuh lelaki tua itu akan membentur tanah sebuah lubang besar, apa suasana hati zenyuan menghilang tanpa jejak. Menyentuh. Udara masuk adalah ayunan lain. Orang tua itu membentur tanah dari sebuah lubang besar, dan bahkan ruang rahasia pun berdebar dan bergetar. Aku melihat lelaki tua itu terbaring di lubang, meludahkan darah di mulutnya, tubuhnya seperti genangan lumpur, matanya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Dengan lautan spiritualnya dari puncak kultivasi, di tangan kosong, tidak ada perlawanan. Kong Jin berkata bahwa satu tangan menekannya dan tangan lainnya menekannya. Iblis, ini iblis. Pria tua itu meraung di dalam hatinya. Ruan Tingting, Kiao Xuan, dan Si Kei membatu. Mereka menatap postur tegak dari ruang kosong, penuh demensia. Ruan Tingting, khususnya, telah mengenal Kong Jin selama beberapa waktu. Dia belum pernah melihat Kong masuk dan keluar dari tangannya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pria gendut yang malas ini begitu mengerikan. Laut spiritual, kekuatan tertinggi, rapuh seperti bayi di tangan kosong. Itu luar biasa, ini seperti mimpi. Tiao Liang Badut, juga berani berbicara buruk tentang Tingting, mencari kematian. Kong Jin menegakkan dadanya sekuat mungkin untuk membuat dirinya terlihat megah. Cut, kamu sangat pandai berpura-pura. Xie Nianxing membencinya. Luming menyentuh hidungnya dengan senyum pahit. Ayo pergi, ayo bawa ahli dari keluarga Miao untuk membunuh pria gendut itu. Aku ingin mereka mati, semuanya. Pria tua berlumpur itu meraung.
Orang tua di pintu masuk lorong itu tiba-tiba bereaksi, berbalik dan lari. Tapi begitu dia berbalik, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh berdiri di pintu masuk lorong, menatapnya sambil tersenyum. Itu Luming, tapi dia tidak tahu kapan Luming muncul di sana. Wah, keluar dari sini. Tanpa banyak berpikir, dia meraung dan membunuh Luming. Kengerian Zenyuan dan konsepsi artistik memadatkan bilah tajam dan memotongnya ke arah Luming. Dia ingin membunuh Luming dengan kecepatan tercepat, lalu melarikan diri. Dia tidak bisa dikalahkan oleh pria gendut itu. Pria gemuk itu terlalu mengerikan. Dia diam-diam bersumpah bahwa selama dia melarikan diri, dia akan membawa tuan dari keluarga Miao untuk membunuh pria gendut itu dan meratakan klan awan laut. Kemudian, dia melihat Luming meletakkan telapak tangannya dan menamparnya. Menyentuh. Cahaya pisau yang dia kirimkan dengan seluruh kekuatannya jatuh di telapak tangan Luming seperti dadi. Semua serangan dan pertahanannya sia-sia. Kemudian, telapak tangan Luming menamparkan wajahnya. Bang! Suara jernih terdengar, dan lelaki tua itu merasakan pusaran langit dan bumi. Tubuhnya terbang dari jauh dan jatuh di depan udara. Mulutnya penuh darah dan wajahnya bingung. Seperti genangan lumpur seperti lelaki tua itu, juga wajah yang kacau. Ruan Tingting, Kiao Xuan, Si Kei dan yang lainnya hampir keluar dari mata mereka. Mereka menatap Luming dan pria tua yang terkesima oleh kipas tangan Yiba. Mereka menggosok mata mereka dengan penuh semangat dan mengira mereka sedang bermimpi. Luming. Ruan Tingting beberapa orang tidak lancar. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Pertama, udara masuk, lalu Luming. Dua lautan spiritual, puncak kekuasaan, di tangan mereka, tidak lebih dari sampah, boneka, tanpa perlawanan sedikitpun. Burung dari bulu berkumpul bersama. Mereka memikirkan kalimat ini. Pria gendut itu sangat kuat, bagaimana bisa Luming menjadi lemah? Dan Xian Yanxing. Mereka memandang Xian Yanxing, yang wajahnya masih diremehkan. Mereka terdiam di hati mereka. Siapakah orang-orang ini? Apakah orang yang berada di urutan teratas dalam daftar 1000 kebanggaan? Luming, apakah kamu merampokku lagi? Kosong ke dalam tampilan, tidak nyaman, di Luming. Aku takut dia akan kabur. Luming tersenyum pahit. Dengan bantuanku, di mana dia lolos? Selesaikan dua sampah ini, menit, oke, Tingting, bagaimana menyelesaikannya sekarang? Kong Jin menatap Ruan Tingting. Bunuh, harus bunuh, kalau tidak mereka kembali, keluarga Miao tidak akan membiarkan kita pergi. Ruan Tingting belum membuka mulutnya, kata Kiao Xuan, cukup tegas. Bab 760. Tidak, tolong, maafkan kami. Ketika kami kembali, kami akan berjanji bahwa kami tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Peristiwa hari ini akan dianggap tidak terjadi, dan hanya itu. Ya, itu dia. Dua orang tua ras Miao satu demi satu. Sayangnya, aku tidak percaya padamu. Tubuh Ruan Ting, bagaimanapun, diserang oleh tubuh Ruan Kesemutan dan tubuh Miao, tetapi keduanya diserang oleh pedang. Mengambil napas dalam-dalam, mata Ruan Tingting menoleh ke tubuh Luming untuk beberapa saat, lalu jatuh ke tubuh yang kosong, dan berkata, pria gendut, aku sangat pahit untuk bersembunyi. Aku sangat kuat, tapi tidak tahu. Tingting, bukankah kamu bertanya padaku? Masuk dan tertawa. Kali ini, terima kasih. Jika tidak, kami akan berada dalam bahaya. Dalam hal ini, semua cincin penyimpanan di sini adalah milikmu, dan kami sama sekali tidak menginginkannya. Kata Kiao Xuan. Seharusnya begitu. Ruan Tingting mengangguk. Meskipun Si Kei sedikit enggan, kali ini benar-benar berkat Luming dan Kong Jin dia tidak memiliki wajah untuk terbuka. Jika kamu menemukan tempat ini bersama-sama, bagilah sama rata. Luming maju, dan dia melahap esensi darah dari kedua lelaki tua itu. Diperkirakan Luming tidak akan lebih dari 3 prajurit Ling Hai seumur hidupnya. Keadaan pikiran Luming saat ini tidak terlalu bergerak, jadi dia mengusulkan untuk membagi keduanya. Kiao Xuan dan Si Kei semuanya adalah penjahat lokal. Meskipun kultivasi mereka tidak kuat, mungkin berguna untuk memiliki hubungan yang baik. Yah, apa yang dikatakan Luming sangat bagus. Mari kita bagi sama rata. Kamu bisa menghitungnya. Kosongkan piyuan nyata hisap, akan ada beberapa cincin penyimpanan yang tertarik ke tangan, diserahkan ke Ruan Tingting. Terima kasih, Saudara Kong, Saudara Lu. Si Kei segera mengucapkan terima kasih, dan wajahnya menjadi cerah. Dengan cara ini, Ruan Tingting dan Kiao Xuan tidak menolak, jadi mereka mulai menghitungnya. Akhirnya, ke-6 orang itu dibagi rata. Tugas sudah selesai, jadi ayo kembali dulu. Terima kasih kali ini. Dalam 2 hari, aku akan membuat makan malam dan mengundangmu untuk makan enak. Ruan Tingting tersenyum. Kiao Xuan dan Si Kei juga senang. Kali ini, mereka menghasilkan banyak uang. Mereka keluar dari ruang bawah tanah dan tidak ada hubungannya dengan itu. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke kota Juhao. Pertama-tama, mereka kembali ke halaman bersama Kiao Xuanting dan Ruan Keiming. Setelah kembali ke rumah sakit lain, Ruan Tingting pergi lebih dulu, dan dia ingin menyerahkan tugas hantu hitam dan kalajengking beracun. Ruan Tingting ke ruang tugas untuk menyerahkan tugas, siap untuk kembali, tetapi dihalangi oleh sosok Ye King. Apa yang bisa kulakukan untukmu?
Mata Ruan Tingting tenggelam, melihat sosok di depan tubuhnya. Di depannya, adalah seorang wanita, cukup panjang, tapi matanya jahat, tapi merusak kecantikannya. Ruan Tingting, ayahku mencarimu. Pergilah ke ruang konferensi. Daunnya dingin. Tuhan, datanglah kepadaku. Ruan Tingting mengerutkan kening. Ayah Ye King adalah patriark sekte Fengjian. Ruan Tingting, terlepas dari bakat atau kecantikannya, berada di atas Ye King. Sebelumnya, Ye King selalu cemburu pada Ruan Tingting dan selalu bermasalah dengannya. Hubungan mereka sangat buruk. Ayo pergi. Ye King berbalik dan berjalan keluar, sudut mulutnya menyeringai lebih tebal, samar masih menggantung senyum bangga. Ruan Tingting mengerutkan kening, dia punya firasat buruk, tetapi patriark mencarinya, dia harus pergi. Tak lama kemudian, Ruan Tingting dan Ye King datang ke ruang diskusi sekte Fengjian. Tidak hanya tetua Feng Haizong, tetapi juga ahli pedang yang kuat. Solo. Ruan Tingting di belakang seorang tetua melihat Suluo. Ayah Suluo adalah seorang penatua. Saat ini, Suluo menatapnya, matanya sedikit suram. Entah kenapa, hati Ruan Tingting memiliki semacam firasat buruk. Aku ingin melihat patriark dan para tetua. Ruan Tingting membungkuk dan memberi hormat. Tidak ada hadiah. Yeva, pemimpin sekte Fengjian, tersenyum. Terima kasih banyak jalan Ruan Tingting. Yah, Tingting, kamu keluarga Ruan telah disukai oleh Feng Jianzong selama beberapa generasi, dan Feng Jianzong juga mengabdikan diri untuk mengolahmu. Sekarang ada masalah tentang naik turunnya Feng Jianzong, dan kamu harus melakukannya. Maukah kamu menolak? Kamu tahu. Jantung Ruan Tingting berdebar sesaat, mengetahui bahwa dia akan masuk ke topik utama. Dia berkata, Tuhan, tolong katakan selama Tingting bisa melakukannya, dia akan melakukan yang terbaik. Tingting, Gunung Baizun, kamu harus tahu. Kamu tahu. Baizun-san, apakah sudah buka? Ruan Tingting terkejut. Gunung Baizun adalah tanah suci budidaya yang sangat misterius. Dikatakan bahwa ada lebih dari 100 alam spiritual dan spiritual yang kuat di gunung. Bahkan ada jejak yang ditinggalkan oleh mereka. Mereka tidak dibuka pada waktu biasa. Hanya sebelum perang dari Qiyun mereka dapat dibuka. Secara alami, talenta keluarga besar dapat masuk sesuka hati, tetapi ada tempat tetap untuk pasukan kecil seperti kita. Kali ini, di sekitar 3 kota, ada 36 pasukan, dengan hanya 30 tempat secara total. Hanya 6 pasukan terkuat yang memenuhi syarat untuk dialokasikan kuota. Oleh karena itu, dalam 10 hari, 36 pasukan akan mengirimkan yang terkuat untuk memperebutkan 6 kursi pertama. Kamu menjelaskan. Patriark, perjuangan semacam ini harus dilakukan oleh yang kuat di alam laut roh. Bagaimana aku bisa membantu kamu dengan kultivasi aku yang sederhana? Cara bingung Ruan Tingting. Ya, tentu saja, itu yang kuat di Linghai, dan leluhur sekte Fengjian juga akan berperang. Tapi dengan kekuatan sekte Fengjian kita sama sekali tidak bisa masuk ke 6 besar. Kita harus meminta bantuan asing, sehingga kita bisa masuk ke 6 besar. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Saat itu, kita akan bisa masuk untuk mendapatkan beberapa talenta dan bangkit di masa depan. Kamu tahu. Ruan Tingting masih tidak berbicara, dia masih tidak tahu harus berbuat apa sendiri. Tingting, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Kedua tetua King Hesan naksir kamu. Selama kamu berjanji untuk menikahi mereka, mereka akan membantu kami dengan sekte pedang angin. Dengan cara itu, akan sangat mungkin untuk kita untuk memenangkan 6 besar. Yeva selesai dan menatap Ruan Tingting dengan mata cerah. Ledakan. Pikiran Ruan Tingting, seolah terdengar semburan guntur. Setelah berbicara lama, tujuan sebenarnya kamu akhirnya terungkap dan dia ingin dia menikah dengan King He San Suangguai. King He Suangguai adalah 2 monster tua yang telah hidup lebih dari 1000 tahun. Mereka sangat kejam dan eksentrik. Mereka terkenal di kota Juhao. Yeva benar-benar membawanya sebagai syarat untuk menikahi 2 monster tua sebagai ganti tangan mereka. Ya, aku menikahi 2 monster tua sekaligus. Ruan Tingting tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Aku tidak setuju. Ruan Tingting mengepalkan tinjunya erat-erat, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Yeva dengan tegas. Yeva mengerutkan kening, dan tetua lainnya mengerutkan kening. Tingting, kamu harus tahu betapa pentingnya kesempatan ini bagi sekte Fengjian. 2 pendahulu King Hesan, satu adalah penanaman 4 kali Linghai dan yang lainnya adalah 3 puncak Linghai. Dengan bantuan mereka, kita pasti akan memenangkan puncak 6 kursi. Bahkan jika kita adalah tempat ke-6, kita juga dapat memiliki 3 tempat. Ini terkait dengan naik turunnya sekte Fengjian. Yeva menonjolkan suaranya. Bab 761. Tidak, aku tidak setuju. Tuan, jika kamu ingin meminta bantuan, kamu dapat mengundang orang lain. Mengapa kamu harus mengundang King He Suangguai? Jalan Ruan Tingting. Undang yang lain. Pakar macam apa yang bisa kamu undang? Ceritakan tentang itu. Yeva mencibir. Aku punya beberapa teman yang sangat maju dalam kultivasi dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Kita bisa meminta mereka untuk membantu kita. Ruan Tingting memikirkan Lu Ming, Kong Jin, dan Xie Nianxing. Hahaha, Ruan Tingting, apa yang kamu katakan bukan hanya anak laki-laki yang tinggal di halamanmu yang lain. Di satu sisi, Solo tertawa. Iya itu mereka. Ruan Tingting menggertakkan giginya.
Kong Jin dan Lu Ming dapat dengan mudah menghancurkan dua lelaki tua dari keluarga Miao, yang dapat dengan mudah menghancurkan puncak Ling Hai. Kekuatan bertarung mereka pasti di atas dua level Ling Hai. Ruan Tingting berpikir jika mereka meminta bantuan, mungkin mereka bisa menyetujuinya. Haha, konyol. Apa yang bisa dilakukan anak laki-laki itu untuk kita? Apakah itu menyeret kita, gadis yang terlihat baik dan cantik? Apakah kamu ingin memintanya untuk bermain trik? Haha. Solo tertawa. Ya, dia hanya ingin mencari alasan untuk menyingkirkannya. Dia tidak peduli dengan keluarganya, dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Daunnya dingin dan sehat. Ya, dua pendahulu King Hesan adalah tokoh teratas Ling Hai dan Ling Hai. Di mana aku dapat menemukan kekuatan bertarung seperti itu? Ini cara teraman untuk menemukan mereka. Sudah beres. Rambut daun terbuka. Tidak, aku tidak setuju. Patriark, siapa monster ganda King He? Kamu tidak tahu. Mereka adalah dua monster tua. Ada banyak gadis muda yang mati di tangan mereka. Ruan Tingting menggelengkan kepalanya. Omong kosong, apakah dua pendahulu King Hesan seperti itu? Kamu harus setuju dengan ini. Wajah Yeva tenggelam dan berteriak. Ya, Ruan Tingting, mereka adalah dua sosok kuat di dunia Ling Hai. Merupakan berkahmu untuk menikahi mereka. Ini juga kesejahteraan yang klan perjuangkan untukmu. Jika kamu tidak menghargainya, tidak apa-apa. Berani kamu menolak. Mata Ye King menunjukkan suara ringan dan dingin yang bahagia. Kalau begitu bagus, kenapa kamu tidak menikah? Karena demi keluarga, maka kamu harus menikah. Ruan Tingting menatap Ye King dan menelepon. Omong kosong, dua tetua King Hesan tertarik padamu. Oke, sudah beres. Kamu kembali dan bersihkan. 2 hari kemudian, ikuti aku ke King Hesan. Yeva menepuk meja, berteriak, dan membuat keputusan secara langsung. Tidak, aku tidak akan menikah. Aku lebih baik mati daripada menikah, kecuali kamu membunuhku dan membawa tubuhku. Ruan Tingting menggertakkan giginya, matanya merah, dan dia menatap Yeva dengan tegas. Lancang. Penghalang jahat. Sungguh serigala bermata putih. Beberapa tetua lainnya, satu demi satu, dengan marah memelototi Ruan Tingting. Hahaha. Ruan Tingting tiba-tiba tertawa. Saat ini, hatinya sedingin es. Dia benar-benar kecewa dengan klan ini. Keluarga Ruan aku telah didedikasikan untuk Fen Jianzong selama beberapa generasi. Aku tidak tahu berapa banyak pujian yang telah aku buat. Kakak laki-laki aku meninggal untuk Zongmen. Keluarga Ruan aku tidak pernah berutang apapun kepada Zongmen. Kamu tidak perlu menekan aku dengan apapun kebaikan. Ruan Tingting benar-benar pecah. Dia berdiri tegak dan menatap Yeva dan beberapa tetua. Di matanya, dia benar-benar kecewa. Kamu tidak perlu mengatakan alasan yang terdengar tinggi. Kamu berpikir tentang naik turunnya klan. Kamu hanya egois. Kamu ingin mengirim keturunanmu, Limba ini, ke Baizunsan. Apakah bakat mereka yang terkuat dari angin sekte pedang? Ruan Tingting meraih Ye King dan Suluo. Apa yang kamu katakan, pelacur? Siapa yang kamu bicarakan? Ye King berteriak. Bukan, berapa banyak sumber daya yang dihabiskan Zongmen untuk kamu? Jika sumber daya ini digunakan pada aku akan menembus wilayah Ling Hai sejak lama, dan kamu baru saja menembus Raja Puncak. Apa yang kamu? Apakah kamu? Teriak Ruan Tingting. Pelacur, pelacur, kamu omong kosong, aku ingin kamu mati. Suara Ye King tajam dan wajahnya terdistorsi. Ruan Tingting menusuknya kesakitan. Jika kuota yang diberikan kali ini benar-benar diberikan kepada murid-murid berbakat itu, aku bisa berjanji, tetapi aku tidak akan berjanji untuk memberikannya kepada sampah ini. Jalan Ruan Tingting. Jumlah tempat diatur bebas oleh keluarga, jadi kamu tidak bisa ikut campur. Wajah Yeva sangat dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Ruan Tingting menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Bakatnya benar-benar salah satu yang terbaik di sekolah pedang angin, tetapi pada saat-saat biasa, dia ditekan di mana-mana. Sumber daya apapun yang baik pertama-tama diberikan kepada Ye King dan Suluo, karena mereka mendapat dukungan. Sebagian besar sumber dayanya diperoleh dengan melakukan tugasnya sendiri. Dalam hal ini, dia tidak akan mengatakan apa-apa, kelahirannya berbeda, nasibnya seperti ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tapi sekarang, kamu Fa dan mereka sangat tidak tahu malu sehingga mereka akan mengorbankan dia untuk kesempatan Ye King. Dia tidak akan pernah setuju. Masih kalimat itu, atau bunuh aku, masalah ini, aku tidak setuju. Jawaban Ruan Tingting sangat menentukan. Ruan Tingting, sebaiknya kamu mempertimbangkannya dengan jelas. Kamu tahu, orang tuamu masih tinggal di keluarga. Sebaiknya kamu mempertimbangkan keselamatan mereka. Suara Ye merosot. Tubuh halus Ruan Tingting bergetar hebat, wajahnya pucat, dan dia tidak memiliki warna darah sama sekali. Kamu Fa, bahkan mengancamnya dengan orang tuanya. Apakah ini yang dilakukan penguasa klan? Tercela, tak tahu malu, kamu Fa, kamu hina dan tak tahu malu. Teriak Ruan Tingting. Bajingan, lancang, Ruan Tingting, 2 hari kemudian, ikuti aku ke King Hesan, jika tidak, aku akan mengambil mayat orang tuamu, dan kamu masih harus pergi. Yeva bangkit dan mengisi tubuhnya dengan nafas yang kuat, dan tiba-tiba menekan Ruan Tingting. Tubuh Ruan Tingting bergetar, meninggalkan bekas darah di sudut mulutnya. Ada keputusasaan di matanya.
Tidak mungkin, nyawa orang tuanya ada di tangan Sekte Pedang Angin, dia hanya bisa berkompromi. Plak, Ruan Tingting, cantik kan? Selamat menikah dengan dua pria berkemampuan hebat. Ye King tertawa Schadenfreude. Haha, Ruan Tingting, di masa depan, aku akan memasuki 100 gunung dan memiliki peluang besar untuk menjadi yang terbaik. Aku pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Sulo tertawa dan dalam suasana hati yang baik. Dengan barang-barang kamu tidak akan pernah mencapai banyak hal. Ruan Tingting menatap mereka dengan dingin, lalu berbalik dan pergi dari ruang konferensi. Yah, Jalang, tunggu aku. Ye King Lem bersenandung. Ruan Tingting keluar dari ruang konferensi. Dia sedang kesurupan, dia merasa putus asa dan jalan masih panjang, tetapi dia tidak bisa melihat harapan. Dia terbang keluar dari Sekte Pedang Angin dalam keadaan kesurupan dan menghilang di kejauhan. Baru pada malam hari dia kembali ke rumah sakit lain. Kenapa, Tingting, ada apa denganmu? Mengapa matamu begitu merah sehingga seseorang menggertakmu? Kosong untuk melihat Ruan Tingting, dengan cepat bertanya. Aku baik-baik saja, sekarang, keluarlah dari halamanku yang lain dan tinggalkan Sekte Fengjian. Ruan Tingting berkata dengan dingin. Ah, kamu mengusir kami, kenapa? Kosong hingga sedikit linglung. Luming dan Xian Yanxing keluar saat mendengar berita itu. Bab 762. Kenapa begitu banyak? Aku benci kamu. Kamu tidak diterima sekarang. Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Ruan Tingting, dengan wajah dingin, memerintahkan untuk pergi. Tingting, kenapa sih? Sebelumnya baik-baik saja, ada apa denganmu? Kosong ke dalam pertanyaan. Aku menyuruhmu pergi, apakah kamu tidak mendengarku? Kamu tidak diterima di sini. Cepat pergi, apakah kamu akan menggertakku dengan kultivasimu yang dalam? Aku tidak takut. Ruan Tingting memanggil dengan keras kepala. Ting, apa yang akan kamu bantu? Kosong menangis. Ruan Tingting hampir ingin membicarakannya. Tetapi ketika dia berpikir tentang Sekte Fengjian, ada nenek moyang dari 3 Linghai dan beberapa ganda Linghai yang kuat. Dia memberitahu Kong Jin bahwa mereka tidak terlibat. Sekarang dia hanya ingin bergegas masuk dan meninggalkan mereka. Pria gendut, ayo pergi dulu. Luming berjalan mendekat, menarik Kosong dan keluar. Tapi, Tingting dia. Mari kita bicarakan nanti. Pergi dulu. Luming menarik pria gendut itu dan berjalan keluar. Xian Yanxing mengikuti Luming. Menyaksikan Luming dan kepergian mereka, air mata Ruan Tingting tidak bisa lagi membantu, serangkaian aliran ke bawah. Luming menarik udara masuk dan keluar dari gerbang Gunung Fengjianzong. Luming, kenapa kamu menarikku keluar? Tingting pasti ada yang harus dilakukan. Akses kosong. Apakah kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Luming Dao. Kamu lihat, mengapa membawaku keluar? Pasti ada sesuatu di dalam tentang ini. Dia tidak mau mengatakan. Mungkin karena takut kita akan terlibat. Kita harus keluar dulu dan kemudian mencoba mencari jalan. Luming mengerutkan kening. Apa yang bisa kau lakukan? Akses kosong. Sekarang kita perlu tahu apa yang terjadi, dan kemudian kita bisa menyelesaikannya. Kita akan pergi ke kota Juhao dulu. Bukankah kamu meninggalkan pesona giok suara Nona Kiao Xuan sebelumnya? Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tingting. Mungkin dia tahu sesuatu. Mari kita tanyakan dulu padanya. Luming Dao. Mungkin karena Fengjianzong atau kerabatnya. Kurasa dia menangis. Xian Yanxing berbicara. Pergi ke kota Juhao dulu, dan aku akan berbicara dengan Rindu Kiao Xuan. Luming mengeluarkan rune giok. Pada saat ini, matanya bergerak. Nona Kiao Xuan mengirimiku pesan dan menyuruh kita berkumpul di kota Juhao. Luming Dao. Wajah Kong Jin berubah dan dia berkata, Nona Kiao Xuan sedang mencari kita saat ini. Dia pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Ayo pergi. Mereka bertiga terbang ke kota Juhao dengan cepat. Segera, mereka datang ke kota Juhao dan bertemu Kiao Xuan di gerbang kota. Kakak Kong, Kakak Lu, Nona Xie, Tingting, dia mengalami kecelakaan. Begitu dia melihat Luming dan mereka, Kiao Xuan merasa sedikit cemas. Apa yang terjadi? Tingting baru saja mengusir kita. Kosong ke jalur sibuk. Tingting datang menemuiku barusan, dan dia bisa menangis begitu dia melihatku. Dia tidak ingin memberitahuku di awal, tapi dia memberitahuku karena insiden Bai Zunsan setelah pertanyaanku berulang kali. Segera, Kiao Xuan memberitahu aku apa yang dia ketahui. Sekte Fengjian yang tercela, dan tak tahu malu, patriark macam apa, sesepuh apa, benar-benar tak tahu malu sampai ekstrim. Setelah mendengar ini, Kong Jin sangat marah, seperti binatang buas dengan rambut gila. Plan ini seharusnya tidak tinggal di dunia ini. Suara Xian Yanxing juga sangat dingin. Nona Kiao Xuan, menurutmu apakah Tingting akan mengambil risiko menyelamatkan orang tuanya? Luming bertanya. Dengan karakter Tingting, sepertinya begitu. Kata Kiao Xuan. Tidak, kamu bisa menebak bagaimana klan Pedang Angin tidak bisa menebak. Jika Tingting pergi ke sana, itu dalam bahaya. Ayo kembali ke klan Pedang Angin. Wajah Luming berubah. BR lebih besar dari. Ketika Ruan Fengting berubah menjadi pedang hitam di bawah bayang-bayang Lu Fengting, dia berubah menjadi pedang hitam. Berputar di sekitar paviliun dan istana, Ruan Tingting muncul di sebuah halaman.
Siapa? Ketika Ruan Tingting muncul, sebuah suara keluar dari sebuah ruangan, dan kemudian, dua sosok muncul di halaman-halaman lain. Ini adalah pasangan Parubaya. Tingting, ini kamu. Bagaimana kamu datang ke sini pada malam hari? Pria Parubaya melihat Tingting, Leng. Ayah dan Niang, ikuti aku. Kita akan pergi dari sini dan meninggalkan Sekte Fengjian. Ruan Tinghong. Tingting, apa yang terjadi? Pasangan Parubaya lebih bingung. Ayah dan ibu, mereka ingin aku menikahi monster ganda Gunung Qinghe, dan mengancamku denganmu. Saat ini, Ruan Tingting mengatakan sesuatu dengan singkat. Apa? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Aku keluarga Ruan telah melakukan yang terbaik untuk Sekte Fengjian, tetapi mereka masih memperlakukan kamu seperti ini. Tidak, aku harus bertanya kepada Patriark. Pria Parubaya itu berkata dengan marah. Ayah, percuma, sikap mereka sangat tegas. Menurut mereka, wajar jika mereka menggunakan kebahagiaan aku untuk mencapai anak-anak mereka. Ayo pergi. Jalan Ruan Tingting. Ini juga alasan mengapa dia datang ke sini secara pribadi dan tidak memberikan pesan kepada orang tuanya. Dia takut ayahnya akan langsung menemui Eva setelah menerima kabar tersebut. Pada saat itu, dia tidak akan bisa pergi jika dia mau. Ya, dengarkan Tingting. Tidak perlu tinggal di keluarga seperti itu. Kata ibu Ruan Tingting. Oke, pergi. Ayah Ruan Tingting menggigit giginya. Ketiga pria itu dengan hati-hati keluar dari halaman lain, menuju pintu Zong, melewati banyak halaman lainnya, dan keluar dari inti Sekte Pedang Angin. Medannya melebar, tetapi tubuh mereka berhenti. Di depan, Ye Qing dan Su Luo berdiri di depan satu sama lain sambil mencibir, diikuti oleh sekelompok orang. Ruan Tingting, kamu sangat berani sehingga kamu ingin membawa orang tuamu untuk mengkhianati Sekte Pedang Angin, terlepas dari naik turunnya klan Pedang Angin. Itu adalah kejahatan keji. Ye Qing memasang senyum bangga di wajahnya dan mencibir. Ye Qing, kamu kejam dan tidak tahu malu. Aku saja bahwa kamu tidak menindasku dengan alasan yang terdengar tinggi itu. Kamu hanya untuk dirimu sendiri. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Wajah Ruan Tingting sangat pucat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa keluar hari ini. Wanton, kamu pelacur, apa kamu? Jika kamu berani berbicara denganku seperti ini, seseorang, singkirkan kedua lelaki tua itu dan tinggalkan mereka untuk berkultivasi. Aku pikir perempuan jalang itu tidak akan pernah mengikutiku. Suara Ye Qing Jian. Tiba-tiba, dia keluar dari beberapa sosok di belakangnya. Pergi, keluar. Ayah Ruan Tingting minum, dan napasnya terengah-engah dan keluar. Ayah Ruan Tingting juga memiliki budidaya raja atas. Di saat yang sama, Ruan Tingting dan ibunya juga bergegas maju. Hari ini, hanya ada kesempatan untuk bertarung. Ibu Ruan Tingting, kultivasi Jiaxiong Raja Wu, dan Ruan Tingting, mereka bertiga bergandengan tangan untuk melawan dua pria hebat itu. Kamu berani melawan, ayo pergi. Solo melambai. Tiba-tiba, orang-orang yang mengikuti mereka semua menembak, jumlahnya lebih dari selusin. Di antara mereka, ada 3 raja teratas, dan yang lainnya semuanya adalah raja besar. Begitu banyak master, Ruan Tingting 3 orang, waktu tidak bisa terburu-buru. Bab 763. Bersenandung. Pada saat ini, tangan Ruan Tingting, tiba-tiba muncul belati kecil, belati itu berterbangan di udara, menembakkan cahaya dingin, sangat tajam. Tinja. Seorang pria besar tersapu ke tepi, lengannya dipotong langsung, dan dia mundur sambil berteriak. Prajurit roh tingkat 6, bagaimana kamu bisa memiliki prajurit roh tingkat 6? Sialan, kalahkan mereka, prajurit roh tingkat 6 ini milikku. Ye Qing berteriak, menunjukkan cahaya serakah di matanya. Ruan Tingting, prajurit roh ini, secara alami ditugaskan ke cincin penyimpanan para seniman bela diri di lingkungan Linghai sebelumnya. Ruan Tingting mengontrol prajurit roh level 6. Kekuatan tempurnya telah menekan raja-raja top lainnya. Dia akan segera keluar. Tapi saat ini, suara langit pecah terdengar dari belakang. Setidaknya ada puluhan sosok yang terbang ke sini. 2 dari mereka, yang nafasnya sedalam laut, adalah kekuatan besar dari lautan spiritual. Yeva, pemimpin Sekte Fengjian, dan Su Tengshan, ayah Su Luo. Keluarga Ruan Tingting putus asa. Keluargamu seharusnya tidak hanya mengkhianati klan, tetapi juga menyerang dan melukai keluarga yang sama. Kamu bersalah atas kejahatan besar dan akan mengambil semuanya. Yeva memberi perintah. Di belakang Yeva, ada lebih dari selusin sosok yang terbang keluar, dan kebanyakan dari mereka adalah raja teratas. Tingting, pergilah, aku akan menahan mereka. Ayah Ruan Tingting meraung dan bergegas ke puluhan sosok itu. Ayah! Teriak Ruan Tingting. Pergi, pergi, Tingting, kamu tidak bisa menikahi King He Xuangguai. Pergi. Ayah Ruan Tingting mengaum, napas di tubuhnya, geram. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Seseorang berteriak. Mencari kematian. Saat ini, Su Tengshan melangkah keluar dan menekan dengan satu tangan. Cetakan tangan sebesar gunung diledakkan pada ayah Ruan Tingting. Uff! Ayah Ruan Tingting batuk darah dan mengeluarkan suara gesekan. Ayah, jangan! Teriak Ruan Tingting. Pergi-pergi.
Ayah Ruan Tingting, terlepas dari lukanya, dan gila bergegas. Ruan Zhen, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Su Tengshan melangkah keluar selangkah demi selangkah dan menunjukkan bahwa kekuatan jari yang mengerikan, seperti pedang tajam, menembak ayah Ruan Tingting. Puff! Kekuatan jari menembus dada Ruan Zhen dan menembus jantungnya. Ayo pergi. Ruan Zhen mengucapkan kata-kata terakhirnya, dan vitalitasnya hancur dan jatuh ke bumi. Tidak tidak tidak. Mata Ruan Tingting merah dan dia berteriak dengan liar. Kakak Zhen. Ibu Ruan Tingting juga berteriak, bergegas ke tubuh Ruan Zhen. Jika kamu tidak memiliki orang tua, kamu masih ingin pergi ke King Hesan. Aku akan memotong orang tuamu dan menyegel pencapaianmu. Aku akan mengirimmu ke King Hesan 2 hari kemudian. Su Tengshan melangkah maju dan menunjuk lagi. Puff! Begitu Ibu Ruan Tingting mengambil tubuh Ruan Zhen, dia tertusuk dan jatuh ke tanah. Dia menoleh dan menatap Ruan Tingting untuk terakhir kalinya. Kemudian, vitalitasnya menghilang. Ayah, Ibu, aku ingin kamu mati. Ruan Tingting berteriak dengan liar, menunjukkan niat membunuh yang tajam di matanya. Dia bergegas ke Gunung Suteng dengan gila-gilaan. Nafasnya tak tertandingi. Di depanku, bagaimana mungkin meledakkan dirimu? Su Tengshan bersenandung dengan dingin dan mengeluarkan satu tangan. Ruan Tingting kaget dan batuk darah. Tubuhnya terbang keluar dari jauh. Prestasinya telah disegel oleh Zhen Yuan dari Gunung Suteng. Seorang pria besar terbang ke depan dan menangkap Ruan Tingting. Dari awal hingga akhir, Fa memandang dengan dingin. Bunuh aku, lebih baik kau bunuh aku, jika tidak, aku bersumpah, aku akan membunuhmu, aku akan menghancurkan klan pedang angin dan membalaskan dendam orang tuaku. Di matanya, Ruan Ting menunjukkan kebenciannya. Sendiri, hehe, jika kamu bisa tinggal di bawah King He Xuangboi selama 3 bulan, aku akan kalah. Pembukaan Ye Qinglong mencibir. Ruan Tingting, semua ini salahmu, kamu dengan patuh setuju, bagaimana mungkin ada hal-hal ini adalah ciptaanmu sendiri. Su Lo pun mencibir. Baiklah, ambil dan kunci dia. Ye Fa melambaikan tangannya. Siapa yang berani memindahkan Tingting? Aku ingin dia mati. Pada saat ini, terdengar gemuruh yang mengguncang bumi di langit dan bumi. Niat membunuh yang menakutkan datang dari luar sekte pedang angin. Itu seperti binatang buas yang bangun. 4 sosok muncul di sini dalam sekejap. Lu Ming, Xian Yanxing, Kong Jin dan Qiao Xuan akhirnya tiba. Lepaskan tangan kotormu. Kosong ke dalam tubuh, mengeluarkan nafas yang mengerikan. Kapak besar di tangannya berlumuran darah. Baru saja seorang murid dari Sekte Pedang Angin mencoba menghentikannya dan langsung dipotong olehnya. Pada saat ini, warnanya yang ganas, gerakan tubuhnya yang kuat tak tertandingi, muncul di depan pria besar yang menangkap Ruan Tingting. Pria besar itu sangat ketakutan sehingga dia akan mundur, tetapi sebuah tangan besar yang kosong menariknya keluar dan langsung mencengkeram lehernya. Dengan sekali klik, pria hebat yang mencapai tingkat kultivasi tertinggi itu langsung terjepit dan mematahkan lehernya. Kosong dalam pelukan Ruan Tingting. Tingting, kamu baik-baik saja. Kosong menjadi khawatir melihat Ruan Tingting. Ayah ibu. Air mata Ruan Tingting terus mengalir, menatap mayat orang tuanya. Ledakan, ledakan. Napas Lu Ming seperti gunung. Dia melangkah keluar, langit dan gemuruh langit dan pesawat pembunuh es tidak tersamar. Sekelompok sampah seperti itu, hari ini, akan mati. Suara Lu Ming dingin dan tidak berperasaan. Kamu bajingan kecil, kamu berani masuk ke Sekte Fengjian dan berkata, apakah kamu berkolusi dengan Ruan Tingting jalan itu untuk merencanakan klan Fengjianku? Su Luo menunjuk ke Lu Ming dan minum. Membunuh. Lu Ming minum banyak dan mengulurkan telapak tangannya ke dalam kehampaan. Su Luo tiba-tiba merasa bahwa dia terikat oleh suatu kekuatan, dan tubuhnya terbang ke arah Lu Ming dengan cepat. Ayah, bantu aku. Su Luo ketakutan dan berteriak ngeri. Nak, turunkan aku. Su Tengshan melangkah maju untuk menyelamatkan. Ledakan. Tangan Lu Ming yang lain mengepalkan tinju, dan sebuah tinju terbang keluar, yang mendorong Su Tengshan ke belakang. Saat berikutnya, Su Luo jatuh ke tangan Lu Ming dan ditahan di tenggorokan oleh Lu Ming. 2. Siapa yang akan mereka bunuh? Lu Ming menunjuk ke tubuh orang tua Ruan Tingting dan bertanya pada Su Luo. Nak, kamu berani menangkapku, cepat mengecewakanku, kamu mencari kematian, tahukah kamu? Teriak Su Luo. Puff. Kekuatan yang kuat lepas landas dan memotong salah satu lengan Solo. Tiba-tiba, Su Luo berteriak histeris. Katakan. Di tubuh Lu Ming, niat membunuh dingin lebih kuat. Kataku, ayahku yang membunuhnya. Itu bukan urusanku. Su Luo berteriak berulang kali dan langsung mengkhianati Su Tengshan. Su Tengshan terlihat jelek dan meraung, nak, cepat lepaskan anakku, kalau tidak, aku janji, kamu tidak bisa keluar dari klan pedang angin. Saat ini, ada 2 nafas kuat yang datang ke sini, mereka adalah 2 tetua yang sangat kuat dari Sekte Pedang Angin. Benarkah, aku ingin melihat bagaimana kamu menjauhkanku dari klan pedang angin. Lu Ming mencibir dan telapak tangannya meledak. Menyentuh. Su Luo, langsung di tangan Lu Ming, meledak menjadi awan kabut darah.
Lol, sial, aku ingin kamu membayarnya. Mata Su Tengsan merah dan meraung. Bab 764. Membunuh. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan melangkah maju untuk membunuh Gunung Suteng. Patriark, semua tetua, ayo bertarung bersama dan bunuh putra ini. Wajah Su Tengsan berubah dan dia memanggil. Dia baru saja menerima pukulan dari Luming, dan dia agak takut pada Luming. Ayo pergi. Dua tetua lainnya, pada saat yang sama, Su Tengsan juga bergerak. Mereka bertiga bergandengan tangan untuk membunuh Luming. Kedua sesepuh adalah pencapaian tertinggi Ling Hai, dan Gunung Suteng adalah budidaya Ling Hai selanjutnya. Yeva tidak bergerak, dia menyingkir. Tiga orang bergandengan tangan, momentumnya luar biasa, kekuatannya tidak terbatas, momentumnya sangat menakutkan. Tapi mata Luming tidak berkedip, wajahnya masih sangat dingin menatap Su Tengsan. Ketika serangan ketiga pria itu akan menimpa Luming, Luming meledakkan tiga tinjunya dalam sekejap. Tiga teriakan, Su Tengsan tiga orang, meludahkan darah, terbang jauh. Bagaimana? Orang-orang dari klan Fengjian tercengang dan kaget melihat pemandangan ini. Pemuda ini sangat mengerikan sehingga dia mengalahkan tiga tetua alam roh laut dengan serius dengan satu gerakan, yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Luming melangkah selangkah demi selangkah menuju Gunung Suteng. Hati Su Tengsan bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia mundur dengan gila dan berteriak, Tuhan, tolong. Yeva terlihat jelek. Luming memukul tiga tetua dengan satu gerakan. Bahkan dia tidak bisa melakukannya. Kultivasinya hanyalah tahap awal dari dualitas Ling Hai. Kembali, tolong keluar dari gunung. Yeva mengaum dan membawa orang kembali, terlepas dari Gunung Suteng. Yang mulia. Su Tengsan berteriak putus asa. Disebut apakah itu? Luming melangkah keluar, dan tubuhnya muncul di depan Gunung Suteng, dan memotong ke arah Gunung Suteng dengan satu tangan. Su Tengsan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak membantu sama sekali. Dia ditebang oleh Luming dan dipukul dengan keras di gunung di bawah Sekte Pedang Angin, membuat lubang besar selebar puluhan meter. Tangan Luming bersinar, dan tombak panjang kondensasi Zenyuan muncul. Dengan lambaian tangan, senapan panjang melesat dan terbang menuruni Gunung Suteng untuk menembus ladang eliksirnya. Ledakan. Gunung Suteng dantian, seolah mengeluarkan raungan, lautan rohnya, ditembus oleh Luming, meledak. Laut roh rusak, tetapi kultivasi tidak berguna. Su Tengsan berteriak histeris. Yang lain dari Sekte Pedang Angin pucat. Seorang penatua dari alam laut roh rapuh seperti bayi di tangan Luming. Di mata Yeva, ada rasa terhina, tapi dia tidak berani melakukannya. Luming di matanya benar-benar tak terduga, yang memberikan tekanan besar padanya. Dia merasa selama dia bergerak, dia akan berakhir dengan cara yang sama seperti Su Tengsan. Jadi dia mundur, dia harus menunggu bantuan. Wajah Ye Qing pucat dan tak tertandingi, tetapi di matanya, dia menunjukkan warna kecemburuan. Dia cemburu pada Ruan Tingting. Mengapa ada tuan muda yang begitu kuat untuk memulai untuknya, tetapi dia belum melakukannya? Kamu tidak bisa pergi. Sosok Xian Yanxing tiba-tiba muncul tidak jauh dari kamu Fa dan menekan dengan satu tangan. Ledakan. Medan sihir surga terselubung, tekanan yang sangat besar, akankah kamu Fa dan yang lainnya? Beberapa orang langsung berteriak, di bawah tekanan besar, patah tulang, batuk darah. Bahkan kamu Fa, wajahnya juga berubah gila, tubuh benar Yuan kekuatan penuh meledak, bisa menahan. Pergi. Seorang tetua yang baru saja terluka oleh Luming meraung, mencoba memecahkan medan sihir dan bergegas keluar. Tetapi pada saat berikutnya, orang-orang lain di Sekte Pedang Angin menatap dengan ngeri, karena mereka melihat bahwa tubuh bagian bawah sesepuh bergegas keluar, tetapi tubuh bagian bawah masih di tempatnya. Dia dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Penatua itu sendiri juga melihat pemandangan ini dan mengeluarkan teriakan ketakutan yang melengking, tetapi untuk sementara, dia belum mati. Sebaiknya kau tidak bergerak. Cara dingin Xian Yanxing. Rambutmu terlihat seperti tanah. Siapakah orang-orang ini? Itu terlalu menakutkan. Dia merasa bahwa salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuhnya. Apakah Ruan Tingting meminta beberapa teman untuk membantu Sekte Fengjian mengadakan kompetisi sebelumnya? Yeva berpikir, dia punya firasat, mungkin kali ini dia salah. Tetapi ketika sampai pada titik ini, dia harus melanjutkan. Sekarang dia hanya berharap leluhur klan Fengjian bisa datang secepatnya. Nenek moyang Sekte Pedang Angin, tetapi budidaya tiga puncak Ling Hai, pasti bisa membunuh anak laki-laki ini. Luming menjangkau dan meraih Gunung Suteng yang setengah mati dan melemparkannya ke depan Ruan Tingting. Ruan Ting perlu membunuh orang ini. Dia melangkah satu langkah dan muncul di depan Yeva dan yang lainnya. Hari ini, kalian semua akan mati. Sekte Fengjian tidak perlu tinggal di dunia. Di tangan Luming, tombak naga tak terbatas muncul, dan tombaknya melesat ke langit. Hari ini, dia akan mundur dari Sekte Fengjian. Luming. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Itu adalah suara Ruan Tingting. Saat ini, kultivasi terlarang Ruan Tingting telah dilepaskan oleh Kong Jin. Matanya dingin, dan matanya menunjukkan kesempatan untuk membunuh.
Dia berkata, Luming, jangan bunuh mereka. Aku akan membalas dendam ini dengan tanganku sendiri. Suatu hari, aku akan mundur dari Sekte Fengjian dan membalaskan dendam orang tuaku. Luming sedikit terkejut, lalu mengangguk, bagus. Luming tahu bahwa balas dendam ini sangat membutuhkan Ruan Tingting untuk membayar dirinya sendiri. Dengan cara ini, dia tidak akan meninggalkan iblis hatinya dan menghalangi kultivasinya di masa depan. Adapun Gunung Suteng, hari ini kamu harus mati. Ruan Tingting melihat Gunung Suteng. Tidak ada pertolongan. Teriak Suteng-san. Ruan Tingting, Ruan Zhen, latar belakang mereka, dia terlalu jelas, tidak ada teman yang galak, jadi, dia baru saja membunuh, tidak bermoral, dia tidak bermimpi, akan menyebabkan beberapa bintang jahat yang mengerikan. Sekarang, dia menyesal. Tinja. Cahaya pedang Ruan Tingting menembus jantung Suteng-san, dan hatinya hancur berkeping-keping. Mata Suteng-san melebar dan dia tidak mau berteriak. Dia kehilangan napas. Kamu Fa, kamu tunggu, Feng Jianzong, aku akan menghancurkan dengan tanganku sendiri, biarkan tindakanmu membayar harganya. Mata Ruan Tingting dingin dan tak tertandingi, mengungkapkan kebencian dan pembunuhan yang mendalam. Melihat penglihatan seperti ini, meski kamu Fa sudah lama hidup, hatinya tidak bisa menahan goncangan. Tunggu sebentar, wanita ini, aku terlihat sangat tidak nyaman. Mata Luming, menatap Ye Qing, meraih dan meraih Ye Qing di tangannya. Tidak, jangan bunuh aku, ayah, tolong aku. Ye Qing berteriak dengan liar, wajahnya pucat dan tidak ada warna darah sama sekali. Lepaskan Qinger dengan cepat, jika tidak, aku tidak akan mati bersamamu. Ye Fa mengaum dan Zhen Yuan menjadi gila. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Hidupnya akan diserahkan pada Tingting. Luming mencibir dan menunjukkan bahwa dia langsung meninggalkan pencapaian Ye Qing. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan kuota untuk masuk ke Gunung Baizun? Jika budidaya ditinggalkan, apakah kamu masih bisa masuk? Pergilah. Luming mengusir Ye Qing. Ye Qing berteriak putus asa. Tujuan awalnya adalah mengorbankan Ruan Tingting untuk memenuhinya dan membiarkannya melangkah ke Gunung Baizun. Mungkin, dia bisa mendapat kesempatan besar di Gunung Baizun, sehingga dia bisa terbang ke langit. Dia penuh harapan. Tapi sekarang, semua berharap, tapi putus asa, sekarang meski ada kuota, percuma dia. Ayo pergi. Ruan Tingting memegang tubuh orang tuanya dan terbang keluar dari Sekte Pedang Angin bersama Luming dan mereka. Bab 765. Di sebelah selatan kota Juhao, ada dua kuburan lagi di puncak gunung 10.000 mil jauhnya. Ruan Tingting berlutut dengan tenang selama sehari semalam di depan makam pasangan Ruan Zhen. Tidak ada air mata, tidak ada air mata. Luming, Xian Yanxing, Kong Jin dan Kiao Xuan juga berdiri di samping. Suatu hari satu malam kemudian, Ruan Tingting bangun, menghadap Luming dan Xian Yanxing, dan berkata, kali ini, terima kasih banyak. Tingting, kita adalah teman. Kita tidak perlu terlalu sopan. Sayangnya, kita sedikit terlambat. Luming menghela nafas. Jika mereka pergi lebih awal, orang tua Ruan Tingting mungkin tidak akan mati. Tingting, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Kiao Xuan meraih tangan Ruan Tingting dan bertanya dengan prihatin. Aku tidak tahu, aku akan mencari tempat untuk berlatih keras dan Sekte Pedang Angin. Aku pasti akan mundur. Ruan Tingting menggertakkan giginya. Nah, Gunung Baizun adalah kesempatan. Kami dapat membantu pasukan untuk mendapatkan kuota dan memasuki Gunung Baizun untuk berlatih. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi kamu akan meningkat. Luming merenung sejenak dan berkata pada Ruan Tingting. Itu cara yang bagus. Akses kosong. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke Hayunzong, dan aku akan memberitahu ayahku tentang hal itu. Lagi pula, ayahku selalu meminta bantuan asing. Lagi pula, tidak ada gunanya bagiku untuk mendapatkan kuota. Jika kamu ikutan, dapat kuota, nanti jadi milikmu semua. Gimana? Kata Kiao Xuan. Tidak apa-apa, tapi kami tidak menginginkan semua tempat. 4 sudah cukup. Masukkan kosong dengan cepat mengangguk jalan. Selanjutnya, mereka pergi dari sini dan terbang ke Hayunzong. Mereka membahas detailnya di jalan. Setelah tiba di Hayunzong, Kiao Xuan mengatur kediaman Luming, dan kemudian dia melapor kepada ayahnya. Lebih dari 1 jam kemudian, Kiao Xuan kembali dan mengatakan bahwa ayahnya ingin bertemu dengan Luming dan mereka. Ruan Tingting dan Hayunzong dikenal banyak orang. Secara alami, mereka tidak perlu pergi. Xian Yanxing tidak tertarik dengan ini, jadi hanya Luming dan Kong Jin yang mengikuti Kiao Xuan ke aula konferensi Hayunzong. Di aula pertemuan Hayunzong, tidak hanya ayah Kiao Xuan, Kiao Long, tetapi juga 5 atau 6 tetua Sekte Hayun. Tuan, apakah kamu benar-benar percaya bahwa Xuaner dapat mengetahui siapa yang kuat? Apakah kita tidak mengenal beberapa teman gadis Xuaner? Mereka semua adalah anak muda seusianya. Seorang pria parubaya berkata kepada Kiao Long. Ya, meskipun kekuatan Hayunzong kita rendah, kita tidak bisa meminta orang untuk mengisi angka secara acak. Tetua lainnya juga berkata. Kali ini, Xuaner sangat serius. Dia berkata bahwa dia mengenal orang-orang kuat ini dan dapat dengan mudah membunuh penguasa tertinggi Linghai. Ini tidak terduga, jadi aku akan memanggilmu dan menemuimu bersama.
Jalan Joron. Di antara puluhan pasukan di sekitar kota Juhao, Haiyunzong hanya bisa dihitung sebagai hilir. Di antara sekolah dengan pencapaian terkuat, itu juga merupakan penanaman puncak ganda Linghai. Kali ini, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mendapat bagian dalam jumlah Baizunsan. Tapi mereka tidak mau. Kuota ini sangat berharga bagi pasukan kecil seperti mereka. Mereka ingin memperjuangkannya. Selama periode waktu ini, dia telah meminta bantuan asing, hampir di sekitar kota Juhao, dan bahkan beberapa perbaikan tersebar di dekat kota lain. Dia ingin meminta bantuan mereka, tetapi hampir semuanya ditolak. Para master itu, untuk memilih, secara alami juga memilih kekuatan yang kuat itu. Selama periode waktu ini, dia menghabiskan banyak uang dan banyak biaya. Dia hanya mengundang master tahap awal Linghai untuk membantunya. Begitu dia mendengar Qiao Xuan mengatakan bahwa dia mengenal beberapa orang kuat yang dapat dengan mudah membunuh puncak Linghai, dia secara alami tergerak dan ingin melihat mereka. Mereka yang dapat dengan mudah membunuh puncak pertama Linghai tidak akan pernah lebih lemah dari tahap selanjutnya dari Linghai dan bahkan puncak kedua Linghai. Jika kita dapat membantu Haiyunzong untuk bertarung, itu juga merupakan kekuatan yang besar. Yang akan datang. Seorang penatua berbicara. Kemudian, Qiao Xuan masuk bersama Lu Ming dan Kong Jin. Orang-orang di Aula Linglung. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang yang dibawa oleh Qiao Xuan sebenarnya adalah dua orang muda, dan mereka terlihat seperti berusia awal 20-an. Xuaner, mereka yang kuat yang kamu sebutkan. Seorang pria parubaya adalah yang pertama berbicara. Penatua Hua, ya, mereka adalah teman Xuaner. Kata Qiao Xuan. Omong kosong, Xuaner, pertempuran ini sangat penting. Semua kekuatan utama akan keluar dan mengirimkan kekuatan tempur terkuat. Ini sangat berbahaya. Kamu, temanmu terlalu muda. Lalu apa kecelakaannya? Bagaimana kamu bisa menjelaskannya kepada orang tua mereka? Qiao Lama berteriak. Ayah, Lu Ming, mereka memiliki kekuatan bertarung yang kuat di udara. Mereka dapat dengan mudah membunuh puncak Linghai. Kata Qiao Xuan. Lu Ming. Mata Qiao Long bergerak. Dia sepertinya merasa bahwa nama Lu Ming akrab, tetapi untuk sementara, dia tidak dapat mengingatnya. Bisakah kamu dengan mudah membunuh prajurit puncak di Linghai? Tahu seberapa kuat puncak Linghai? Kamu tidak bisa dibunuh dengan mudah. Hua yang lebih tua menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Sekte pedang angin telah diblokir ke atas dan ke bawah. Secara alami, mereka tidak akan mempublikasikan hal-hal memalukan seperti itu di mana-mana. Oleh karena itu, Qiao Lama dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di Sekte Pedang Angin. Tetua lainnya juga menggelengkan kepala dan tertawa. Mereka mengira Qiao Xuan masih muda dan tidak mengerti banyak hal. Desas-desus itu normal. Mereka tidak berpikir bahwa Lu Ming dapat dengan mudah membunuh prajurit top Linghai. Sangat mudah, dengan kekuatan bertarung itu, kebanyakan dari mereka adalah Tianjiao. Bagaimana Qiao Xuan bisa mengenal satu sama lain? Xuaner, kamu bisa menjatuhkan temanmu. Jika kamu ingin bermain di Haiyunzong, kamu bisa mengajak mereka berkeliling. Kata Joron sambil tersenyum. Puan Qiao, kamu belum mencobanya. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang dikatakan Qiao Xuan salah? Jika kamu melewatkannya, bukankah itu kesempatan yang terlewatkan? Saat ini, Lu Ming tersenyum dan merangkul tinju. Ya, Tuan Qiao, aku tidak meniup. Apalagi puncak Linghai. Jika aku turun dengan kapak ini, bahkan jika itu adalah puncak kedua Linghai, aku akan membelahnya menjadi dua. Kosong di menyeringai. Anak muda, suaramu sangat besar, biarkan aku mencobanya. Hua yang lebih tua bangkit dan bernapas dengan kuat. Tahap awal dualitas Linghai. Hua tua ini juga master yang baik di Sekte Haiyun. Menyentuh. Elder Hua mengambil beberapa langkah dan mengudara. Pukulan ini, menggerakkan udara, seperti gunung, ke udara. Kosong ke mulut sedikit menyeringai, tinju sesuka hati. Menyentuh. Ketika kedua tinju bertabrakan, wajah tetua Hua berubah dan tubuhnya melompat mundur lebih dari 10 langkah. Qiao Long, serta tetua lainnya, bangkit dari tempat duduk mereka. Di udara, dia memukul mundur Hua yang lebih tua dengan kepalan sesuka hati. Halo, Paman, lakukan yang terbaik. Membosankan. Kosongkan dengan cara acak. Bagus, lihat tinjunya. Wajah penatua Hua serius. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan tubuhnya penuh dengan cahaya biru. Konsepsi artistik digabungkan dengan zenyuan, dan dia meninju ke udara. Pukulan ini beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. Namun, entry kosong itu masih merupakan pukulan acak. Akibatnya, sesepuh Hua Teng mundur. Kali ini, dia mundur lebih jauh, lebih dari 20 langkah. Terima kasih sudah subscribe Penatua.